uang receh hasil keringat Arumi berjualan sayur dirampas sang suami demi memuaskan nafsu wanita Parasi. Mereka tertawa di atas penderitaan Arumi, tanpa tahu mereka sedang menjemput kehancuran. Mari saksikan bagaimana Arumi membuat mereka menangis menjadi gelandangan. Suamiku diam-diam menjual rumah warisanku seharga 150 miliar demi pesta mewah dengan gundiknya. Dia pikir aku istri bodoh yang bisa diusir. Padahal sertifikat itu sudah kuhibahkan ke negara hingga membuatnya dikejar utang nyawa pada mafia. Namaku Davina, usia 32 tahun. Di mata dunia, atau setidaknya di mata lingkaran sosialita Jakarta Selatan yang dangkal, aku adalah wanita paling beruntung di muka bumi. Aku adalah pewaris tunggal dari mendiang papa, seorang konglomerat properti yang mewariskan kerajaan bisnis dan aset tak bergerak yang nilainya bisa membuat kalkulator orang awam meledak. Aku tinggal di Istana Lembayung. Begitulah orang-orang menyebut rumah megah bergaya kolonial modern yang berdiri di atas tanah seluas 2000 meter persegi di kawasan Menteng ini. Dengan pilar-pilar marmer impor dari Italia, lampu gantung kristal Swarovski yang beratnya setara mobil kecil, dan taman belakang yang dirancang oleh arsitek landscape terbaik dari Bali, rumah ini bukan sekedar tempat tinggal. Ini adalah pernyataan. Sebuah monumen kesuksesan yang bernilai takaran pasar saat ini 150 miliar rupiah. Namun bagi penghuni lain di rumah ini, Istana Lembayung bukan hanya tempat bernaung. Bagi mereka ini adalah tambang emas yang siap digali, dikeruk, dan dijual demi memuaskan nafsu serakah yang tak berdasar. Aku berdiri di balkon lantai 2, menatap ke bawah ke arah taman samping. Di sana, di gazebo marmer putih, duduklah dua orang yang paling ku benci di dunia ini. Mereka sedang tertawa lepas, seolah mereka adalah pemilik sah dari setiap inci tanah yang mereka injak. Rian, suamiku, pria yang kunikahi 5 tahun lalu karena ia pandai berakting sebagai pria sederhana yang tulus. Dulu, ia mengaku sebagai konsultan investasi independen. Ternyata, kata independen hanyalah eufemisme untuk pengangguran yang hidup dari kartu kredit ibunya. Dan sekarang, malah dari kartu kreditku. Ia duduk di sana dengan kemeja linen putih seharga 3 juta rupiah, uangku, sambil menyesap wine mahal yang ia ambil dari gudang bawah tanah tanpa izin. Wajahnya tampan, harus kuakui. Rahang tegas dan senyum menawan itu adalah modal utamanya menipuku. Tapi, di balik wajah itu, ia hanyalah cangkang kosong yang diisi oleh ego laki-laki yang rapuh dan ketamakan. Dan di sebelahnya, Ibu Yola, mertuaku. Wanita berusia 60 tahun yang menolak tua dan menolak sadar diri. Ia mengenakan kaftan sutra dan perhiasan emas yang berlebihan. Sibuk memerintah asisten rumah tangga untuk menuangkan teh, seolah ia adalah Ratu Inggris. Sejak hari pertama Rian membawanya tinggal di sini dengan alasan ibu kesepian di rumah lama, Ibu Yola telah menginvasi rumahku seperti virus. Ia mengubah dekorasi tanpa bertanya, memecat sopirku yang setia, dan yang paling menjijikan, ia selalu memperkenalkan diri kepada tamu-tamunya sebagai nyonya rumah ini. Mereka tidak sadar aku sedang mengamati mereka seperti elang yang mengincar tikus sawah. Telingaku menangkap suara langkah kaki mendekat. Pintu kaca balkon bergeser. Rian masuk, membawa aroma parfum wanita yang asing, manis, murah, dan menyengat. Bukan aroma parfumku. Sayang, kamu di sini rupanya. Sapa Rian dengan nada yang dibuat-buat mesra. Ia mencoba memeluk pinggangku. Tapi tubuhku otomatis menegang, menolak sentuhannya. Ia tidak menyadarinya atau tidak peduli. Ada apa, Rian? Aku sedang memeriksa berkas audit yayasan. Jawabku dingin tanpa menoleh. Ah, kamu ini kerja terus. Santailah sedikit, Dav. Ujarnya sambil bersandar di pagar balkon. Mencoba terlihat santai padahal matanya gelisah. Ngomong-ngomong, soal rencana bisnis startup yang aku ceritakan minggu lalu, aku butuh suntikan modal awal. Gak banyak kok, cuma butuh 3 miliar untuk sewa kantor di ACBD dan operasional awal. Aku menahan tawa sinis yang ingin meledak. Bisnis startup. Bulan lalu dia minta modal untuk bisnis kripto. 2 bulan lalu untuk impor mobil bekas. Semua uang itu lenyap tanpa jejak, atau lebih tepatnya lenyap ke rekening-rekening toko perhiasan dan hotel bintang 5 yang tagihannya kutemukan di saku celananya.
Aku tahu, uang 3 miliar itu bukan untuk kantor, itu untuk Zia. Wanita simpanan barunya yang belakangan ini sering ia pamerkan secara tersirat di Instagram second account-nya. Aku tidak punya uang liquid sebanyak itu sekarang, Rian. Semua asetku terkunci di deposito berjangka dan obligasi negara. Jawabku datar. Rian mendengus, topeng manisnya sedikit retak. Masa sih, kamu kan orang terkaya di keluarga ini. Ayolah Dav, aku ini suamimu. Kalau aku sukses, kamu juga yang bangga. Masa kamu mau suamimu dibilang numpang hidup terus? Memang kenyataannya begitu kan? Batinku. Nanti kita bicarakan lagi, aku sibuk. Potongku lalu berbalik masuk ke kamar, meninggalkan Riani yang menggerutu pelan. Di lantai bawah, suara Ibu Yola terdengar melengking. Ia sedang menelpon seseorang. Suaranya sengaja dikeraskan agar seisi rumah dengar. Iya dong, Jang. Rumah ini memang warisan untuk Rian. Davina itu cuma istri. Kodratnya ya ikut suami. Nanti kalau Rian mau jual rumah ini buat beli villa di Bali atau investasi besar ya itu hak dia sebagai kepala keluarga. Sertifikat? Itu urusan gampang. Iya, sertifikat kan cuma kertas. Yang penting siapa yang berkuasa di rumah. Darahku mendidih mendengar kalimat itu. Hak dia. Rumah ini dibeli papa dengan keringat dan darahnya sebelum aku bahkan lahir. Dan wanita tua yang tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya itu berani mengklaim ini milik anaknya. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku adalah istri penurut yang terlalu sibuk dengan kegiatan amal sampai lupa mengurus aset. Mereka pikir kediamanku selama ini adalah tanda kelemahan. Mereka salah besar. Aku masuk ke ruang kerjaku yang kedap suara. Ruangan ini adalah satu-satunya tempat di rumah ini yang haram dimasuki Rian maupun Ibu Yola. Aku mengunci pintu garda berlapis baja itu, lalu duduk di kursi kulitku yang dingin. Di atas meja mahoni besar itu, sudah tergeletak sebuah dokumen tebal dengan sampel basah. Dokumen itu bukan surat cinta, melainkan surat kematian bagi ambisi mereka. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi duduk di hadapanku. Dia adalah Pak Heru, notaris kepercayaan mendiang papa yang integritasnya tidak bisa dibeli dengan uang receh Rian. Sudah siap Bu Davina? Tanya Pak Heru pelan, mendorong dokumen itu ke arahku. Begitu ibu menandatangani akta hibah ini, status kepemilikan tanah dan bangunan di Jalan Menteng Raya nomor 10 ini akan resmi berpindah tangan dari saudari Davina Putri ke Yayasan Yatim Piatu Kasih Bunda. Ini adalah langkah yang tidak bisa ditarik kembali. Rumah ini akan menjadi aset negara yang dikelola yayasan. Aku menatap dokumen itu. Di sana tertulis jelas klausul-klausul yang mematikan. Pasal 1, pemberi hibah menyerahkan hak penuh atas tanah dan bangunan senilai 150 miliar rupiah kepada penerima hibah untuk kepentingan sosial. Pasal 2, objek hibah tidak dapat diperjualbelikan, dipindahtangankan atau dijadikan jaminan utang oleh pihak manapun setelah akta ini ditandatangani. Ini adalah jebakanku. Aku tahu, Rian dan Ibu Yola sedang mencari cara untuk menjual rumah ini di belakangku. Aku sudah melihat riwayat pencarian di iPad Rian, cara jual rumah tanpa tanda tangan istri, dan broker tanah sertifikat ganda. Jika aku sekedar menceraikan mereka sekarang, mereka akan menuntut gono gini. Mereka akan meminta bagian dari kenaikan nilai aset rumah ini selama masa pernikahan. Hukum di negara ini kadang terlalu lunak pada parasit. Tapi, dengan menghibahkan rumah ini, aku mengubah papan catur. Jika Rian mencoba menjual rumah ini besok, dia tidak menjual hartaku. Dia menjual harta yayasan. Dia menjual harta anak yatim. Itu bukan lagi sengketa perdata rumah tangga. Itu adalah tindak pidana penggelapan dan penipuan kelas berat. Aku mengambil pena Montblanc kesayanganku. Tinta hitam mengalir lancar di atas kertas segel itu, membentuk tanda tanganku yang tegas dan tanpa ragu. Sah, bisikku. Pak Heru mengangguk hormat, lalu memasukkan dokumen asli itu ke dalam tas kerjanya. Sertifikat asli yang ada di berangkas ibu sekarang statusnya sudah batal demi hukum di sistem BPN. Sertifikat asli yang ada di berangkas ibu sekarang statusnya sudah batal demi hukum di sistem BPN, meskipun fisiknya masih ada. Sertifikat baru atas nama yayasan akan terbit minggu depan, dan saya simpan di kantor saya. Biarkan sertifikat lama itu tetap di berangkas rumah Pak Heru. Saya ingin tikus-tikus di rumah ini menemukannya. Saya ingin mereka merasa menang. Saya ingin mereka merasa memiliki segalanya sebelum saya menarik karpet dari bawah kaki mereka. Ibu benar-benar ahli strategi. Persis seperti papa ibu. Puji Pak Heru sebelum berpamitan lewat pintu akses pribadi. Aku kembali berdiri di jendela ruang kerja, melihat Rian yang masih di taman.
Kini dia sedang menelpon seseorang dengan wajah serius tapi mata berbinar tamak. Mungkin dia sedang menelpon Zia, menjanjikan pernikahan mewah dengan modal penjualan rumah ini. Atau mungkin menelpon mafia tanah untuk menanyakan harga pasar. Silakan Rian, bermimpilah setinggi langit. Anggaplah rumah ini milikmu. Juallah kepada siapapun yang cukup bodoh untuk mempercayaimu. Ambillah uang muka dari mafia manapun yang kamu temui. Karena saat kamu menerima uang itu, kamu bukan lagi suamiku. Kamu adalah kriminal yang baru saja menjual panti asuhan. Dan aku akan dengan senang hati menontonmu dihancurkan oleh hukum, oleh mafia, dan oleh keserakahanmu sendiri. Selamat datang di neraka yang kamu ciptakan, sayang. Malam turun menyelimuti kawasan Menteng, membawa serta hujan gerimis yang membuat suasana istana Lembayung terasa semakin dingin dan mencekam. Namun, dingin di luar sana tidak sebanding dengan kebekuan yang merambat di meja makan kami malam ini. Aku duduk di ujung meja panjang berbahan kayu jati utuh, menyantap steak wagyu yang dimasak medium rare dengan tenang. Di sisi kanan dan kiriku, duduklah dua aktor amatir yang sedang berusaha keras menyembunyikan kegugupan mereka. Rian terus-menerus mengetukkan jari telunjuknya ke meja, sementara Ibu Yola, yang biasanya cerewet, mengomentari masakan Koki, malam ini mendadak pendiam. Matanya liar, melirik ke arah tangga, menuju lantai 2 setiap beberapa menit sekali. Mereka seperti tikus yang mencium bau keju di dalam perangkap. Lapar, tapi waspada. Kamu sakit, Bu? Kok diam saja? Tanyaku, memecah keheningan dengan nada datar. Aku sengaja tidak menatap matanya, membiarkan pisauku mengiris daging dengan suara berdecit pelan di piring porselen. Ibu Yola tersentak, sendok supnya beradu keras dengan mangkuk. Enggak, Davina. Ibu cuma mikirin arisan besok. Katanya mau nyumbang tas Hermes kamu yang warna oranye itu buat door prize. Sayang banget loh kalau dikasih ke orang lain. Aku tersenyum tipis. Selalu soal barang, selalu soal kepemilikan. Tas itu sudah lama, Bu. Lagi pula, aku sedang bersih-bersih lemari. Terlalu banyak barang yang tidak berguna di rumah ini yang harus dibuang. Jawabku penuh arti. Rian berdeham, mencoba mengalihkan pembicaraan. Dav, soal berangkas di kamar, aku lihat tadi kuncinya agak macet. Kamu nggak ganti kodenya kan? Pertanyaan bodoh. Pertanyaan yang sangat transparan. Jantungku berdesir, bukan karena takut, tapi karena adrenalin pemburu yang melihat mangsanya masuk ke area tembak. Oh, berangkas utama. Aku meletakkan pisau dan garpu, lalu menatap Rian tepat di manik matanya. Memang agak bermasalah. Kemarin aku sempat mau ganti kode, tapi teknisinya belum datang. Jadi untuk sementara aku kembalikan ke kode pabrik standar, biar nggak terkunci permanen. Kamu tahu kan kodenya? Tanggal pernikahan kita, 2105. Aku melihat pupil mata Rian membesar. Informasi itu bagikan air segar di padang pasir baginya. Ia menukar pandang sekilas dengan ibunya. Sebuah kode rahasia antara dua konspirasi yang berpikir mereka baru saja memenangkan lotre. Oh begitu. Bahaya loh, Dav. Harusnya kamu lebih hati-hati. Tapi ya sudah, nanti aku bantu cek kalau sempat. Ujar Rian, berusaha terdengar santai padahal tangannya gemetar saat meraih gelas air. Aku tahu persis apa yang dipikiran mereka. Mereka butuh uang itu malam ini. Tadi sore aku menyadap percakapan telepon Rian dengan Zia melalui aplikasi cloning yang kutanam di ponselnya. Zia mengancam akan memviralkan hubungan mereka jika Rian tidak segera mentransfer uang muka untuk wedding organizer sebesar 5 miliar rupiah besok pagi. Rian terjepit, dan orang yang terjepit akan melakukan hal-hal nekat. Aku lelah, aku mau tidur duluan, kataku sambil bangkit berdiri. Jangan lupa kunci pintu depan, Rian. Banyak maling berkeliaran belakangan ini. Ironi dari ucapanku melayang di udara, tak tersentuh oleh kepekaan mereka yang tumpul. Sesampainya di kamar utama yang luasnya setara apartemen tipe studio itu, aku melakukan ritual malamku. Aku mengganti pakaian kerja dengan piyama sutra, membersihkan wajah, dan memastikan satu hal krusial. Pintu berangkas di balik lukisan abstrak itu tidak terkunci rapat. Aku sengaja membiarkan celah setipis rambut. Di dalamnya tergeletak dengan manis sebuah dokumen bersampul hijau tua dengan lambang Garuda emas, sertifikat hak milik asli dari rumah ini. Secara fisik dokumen itu asli, kertasnya valid, hologram berkilau. Tapi secara hukum setelah tanda tanganku di kantor notaris tadi pagi, kertas itu hanyalah sampah. Sistem Badan Pertanahan Nasional sudah mencatat perubahan status tanah ini menjadi aset yayasan.
Sertifikat di berangkas ini sudah dinyatakan hilang atau tidak berlaku dalam sistem database nasional dan sedang dalam proses penarikan untuk dimusnahkan. Tapi, Rian dan Ibu Yola dengan segala ketamakan mereka tidak akan repot-repot mengecek ke BPN. Mereka hanya butuh fisik sertifikat itu untuk digadaikan atau dijual di pasar gelap. Kepada mafia tanah yang tidak peduli aturan, seperti Pak Guntur, nama yang sering disebut Rian dalam telepon-telepon gelapnya. Aku mematikan lampu utama, menyisakan lampu tidur yang remang-remang. Aku berbaring di tempat tidur king size kami, mengatur napas agar terdengar teratur, seolah-olah aku sudah terlelap dalam mimpi indah. Jam dinding menunjukkan pukul 1.30 dini hari, ketika aku mendengar suara engsel pintu kamar berdecit pelan. Mereka datang. Aku memejamkan mata, mempertajam indera pendengaranku. Bau parfum murah Rian dan aroma minyak angin Ibu Yola menyusup ke dalam kamar. Langkah kaki mereka sangat pelan, mengendap-endap di atas karpet tebal. "Shh, jangan berisik. Kalau dia bangun, habislah kita," bisik Ibu Yola. Suaranya terdengar panik namun penuh nafsu. "Tenang, Bu. Davina kalau tidur kayak orang mati. Dia capek seharian ngurus yayasan sialan itu," balas Rian. Suaranya terdengar begitu dekat, mungkin hanya 2 meter dari tempat tidurku. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut ketahuan, tapi menahan gejolak jijik yang luar biasa. Suamiku sendiri, bersekongkol dengan ibunya, masuk ke kamar istrinya seperti maling profesional. Ini adalah pengkhianatan di level paling purba. Aku mendengar suara lukisan digeser. Lalu bunyi tombol digital ditekan. 2105. Bunyi klik mekanis terdengar, menandakan kunci terbuka. Hela napas lega terdengar serempak dari mulut mereka berdua. "Ada, Bu, ini dia," seru Rian tertahan. Suaranya bergetar oleh euforia. "Cepat ambil dulu, Rian. Itu yang asli bukan?" desak Ibu Yola. Terdengar suara kertas dibuka. Cahaya santer ponsel menyala sekilas. Mungkin menyorot halaman depan sertifikat. "Asli, Bu, atas nama Davina Putri. Luas tanah 2000 meter. Gila, ini kalau dijual ke Pak Guntur, kita bisa dapat minimal 100 miliar tunai minggu ini juga." Rian terdengar seperti orang yang sedang orgasme finansial. "Alhamdulillah, akhirnya rezeki anak soleh," gumam Ibu Yola. Tuhan macam apa yang mereka sembah sampai berani membawa-bawa namanya dalam pencurian ini? Aku harus menggigit bibir bawahku kuat-kuat agar tidak tertawa atau muntah saat itu juga. "Sudah, jangan lama-lama, tutup lagi berkasnya, geser lukisannya, kita keluar lewat pintu samping. Langsung kasih ini ke kurirnya Pak Guntur malam ini juga. Dia sudah nunggu di pos satpam depan," perintah Ibu Yola. Mereka bergerak cepat, suara berangkas ditutup, lukisan digeser lagi. Langkah kaki mereka menjauh, kali ini lebih cepat, lebih ringan, seolah beban kemiskinan dan gengsi yang selama ini menghimpit pundak mereka telah terangkat. Pintu kamar tertutup kembali, hening. Aku membuka mata. Kegelapan kamar menyambutku, tapi kali ini terasa berbeda. Kamar ini terasa lebih bersih. Aku bangkit dan berjalan menuju jendela. Di bawah sana, di kegelapan taman, aku melihat 2 bayangan berlari kecil menuju gerbang samping. Rian memeluk dokumen hijau itu di dadanya, seolah itu adalah bayi yang baru lahir. Sementara Ibu Yola menepuk-nepuk punggung anaknya dengan bangga. Mereka baru saja membawa keluar bom waktu dari rumahku. Aku meraih ponselku dari nakas, membuka aplikasi perbankan. Saldo rekeningku masih utuh, aset-aset likuidku aman, dan rumah ini secara hukum sudah aman di bawah payung yayasan. Yang hilang hanyalah selembar kertas kadaluarsa dan sisa-sisa rasa hormatku pada pernikahan ini. Aku mengirim pesan singkat kepada Pak Heru, notarisku. Paket sudah diambil, operasi dimulai. Lalu aku kembali berbaring. Besok pagi aku harus bangun dengan wajah segar dan akting yang meyakinkan sebagai istri yang kehilangan dokumen berharga. Aku harus membiarkan mereka menikmati kemenangan semu ini selama beberapa hari. Biarkan mereka terbang tinggi dengan uang muka dari Pak Guntur. Biarkan mereka memesan gedung pernikahan, membeli mobil sport, dan menghina kemiskinanku. Semakin tinggi mereka terbang, semakin hancur tulang belulang mereka saat aku menghempaskan mereka ke tanah. Tidurku malam ini adalah tidur paling nyenyak yang pernah kurasakan dalam 5 tahun terakhir. Karena aku tahu, saat matahari terbit nanti, Rian dan Ibu Yola bukan lagi keluargaku. Mereka adalah target operasi. Dan aku, Davina, adalah penembak jitunya. Pagi itu, matahari bersinar terik di langit Jakarta, seakan menyoroti dosa-dosa yang baru saja terjadi di rumah ini.
Namun suasana di meja makan Istana Lembayung terasa aneh. Jika biasanya Rian dan Ibu Yola memasang wajah masam penuh tuntutan, pagi ini mereka terlihat bersinar. Ada aura euforia yang tak bisa disembunyikan. Rian, yang biasanya bangun siang dengan mata bengkak, sudah rapi dengan setelan jas Armani lamanya, yang sekarang terlihat agak sempit di bagian perut. Ia menyisir rambutnya ke belakang dengan pomade berlebihan, menciptakan kesan klimis yang justru membuatnya tampak licik. Ibu Yola di sisi lain bersenandung pelan sambil mengolaskan selai stroberi ke roti bakarnya, senandung kemenangan. "Kamu mau kemana?" "Rapi sekali, Rian," tanyaku sambil mengisap kopi hitam tanpa gula. Pahitnya kopi membantuku tetap sadar di tengah sandiwara muak ini. Rian menoleh. Senyumnya lebar namun matanya tidak fokus padaku. Matanya menerawang jauh, mungkin membayangkan tumpukan uang tunai. Ada pertemuan penting, Dav. Investor besar. Ingat startup yang aku ceritakan? Mereka sangat tertarik. Kemungkinan cair hari ini. Oh, baguslah. Semoga kali ini bukan investasi bodoh seperti tambak udang fiktif tahun lalu. Biasanya Rian akan meledak marah jika aku mengungkit kegagalannya. Tapi kali ini ia hanya tertawarnya. Tawa orang yang merasa sudah menang telak. "Tenang saja sayang, kali ini real, sangat real. Kamu bakal kaget lihat hasilnya nanti. Mungkin aku bisa belikan kamu mobil baru, biar nggak pakai sedan tua itu terus," ujarnya meremehkan. Ia bahkan tidak sadar bahwa sedan tua yang ia hina adalah Mercedes S-Class edisi kolektor, milik papa yang harganya terus naik setiap tahun. Baginya, kekayaan hanyalah tentang benda baru yang mengkilap. Setelah sarapan kilat, Rian bergegas pergi, bukan dengan mobilnya, melainkan dijemput sebuah SUV hitam berkaca gelap tanpa plat nomor resmi di depan gerbang. Aku tahu itu mobil siapa. Itu adalah armada operasional milik Pak Guntur, mafia tanah legendaris yang menguasai sengketa lahan di pinggiran Jakarta. Begitu Rian pergi, aku masuk ke ruang kerjaku dan mengaktifkan mode Guards A. Aku membuka laptop, mengakses jaringan cloning yang terhubung ke ponsel Rian. Lokasi GPS Rian bergerak cepat menuju sebuah ruko kusam di daerah Tanah Abang, markas besar Pak Guntur. Aku menyalakan fitur penyedap suara. Suara statis terdengar sejenak lalu berganti menjadi suara berat dan serak milik Pak Guntur. "Barangnya ada?" tanya suara itu tanpa basa-basi. "Ada bos, asli. Baru diambil dari berangkas semalam. Masih hangat." Suara Rian terdengar gemetar, campuran antara takut dan semangat. Terdengar bunyi kertas dibalik. Hening sejenak. Aku bisa membayangkan Pak Guntur sedang meneliti sertifikat itu dengan kaca pembesar, memeriksa hologram dan nomor seri. Ia tidak tahu bahwa nomor seri itu sudah ditandai merah di sistem BPN sebagai barang hilang. "Oke, fix. Ini fisiknya oke, tapi lo tahu aturannya ya. Gue nggak main lewat notaris resmi, karena lo bilang bini lo nggak mau tanda tangan. Ini jual beli putus, resiko di gue, harga gue tekan," kata Pak Guntur. "Siap bos, sesuai kesepakatan, 100 miliar, tunai bertahap," sahut Rian cepat. 30 miliar dulu hari ini sebagai DP. Sisanya 70 miliar gue kasih setelah sertifikat ini balik nama atas nama gue lewat jalur belakang gue. Kalau sampai ada masalah, lu tahu kan, anak buah gue gak segan-segan karungin orang. Ancaman itu nyata. Pak Guntur bukan rentenir biasa. Dia adalah lintah darat yang memiliki koneksi dengan preman-preman pasar. "Aman bos, dijamin aman. Davina itu bodoh. Dia gak bakal sadar rumahnya udah dijual sampai bos datang usir dia," jawab Rian dengan nada menjilat yang menjijikan. "Oke, deal." Bunyi gebekan uang diletakkan di meja terdengar berat. Hatiku mencelos. 30 miliar rupiah. Uang tunai atau transfer gelap tidak masalah. Yang jelas, Rian baru saja menjual nyawanya sendiri. Dia baru saja menerima uang muka untuk sebuah aset yang tidak bisa dia jual. Saat Pak Guntur mencoba membalik nama sertifikat itu minggu depan, sistem akan menolaknya. Dan saat itu terjadi, Pak Guntur tidak akan menuntut Rian ke pengadilan. Dia akan mengirim tukang pukul untuk menagih nyawa. Aku mematikan sedapan. Permainan ini sudah dimulai. Rian sekarang bukan lagi suamiku. Dia adalah mayat berjalan yang sedang menghabiskan uang pesangon kematiannya sendiri. Siang harinya, notifikasi dari bank digital masuk ke ponselku, bukan rekeningku, tapi ke rekening bayangan Rian yang sudah kurtas aksesnya. Dana masuk 5 miliar rupiah. Rian langsung mentransfer sebagian uang itu. Dan tujuannya bukan untuk investasi bisnis, melainkan ke sebuah rekening atas nama Zea Anastasia. Keterangan transfernya membuatku ingin muntah. DP gedung dan catering. Love you, calon istriku. Jadi, mereka benar-benar akan menikah.
dengan uang hasil menjual rumah panti asuhan. Luar biasa. Kejahatan mereka begitu berlapis-lapis hingga aku bingung harus kagum atau jijik. Malam harinya Rian pulang dengan wajah merah padam, mabuk kemenangan dan mungkin sedikit alkohol. Ia membawa tantangan belanjaan branded, jam tangan Rolex baru, setelan jas Hugo Boss, dan sebuah kotak perhiasan kecil untuk ibunya. Ibu Yola menyambutnya di ruang tamu seperti pahlawan perang yang pulang membawa harta jarahan. "Anak ibu sukses," pekik Ibu Yola. "Sukses besar, Bu. 30M sudah di tangan, sisanya bulan depan," bisik Rian, tapi cukup keras untuk didengar olehku yang sedang pura-pura membaca majalah di sofa. Rian menghampiriku, melempar sebuah kotak kecil ke pangkuanku. Kotak beludrum murah. "Buat kamu, Dav, biar kamu gak cemberut terus. Itu anting emas, lumayan lah buat ganti-ganti." Aku membukanya. Sepasang anting emas muda 2 gram, harganya mungkin tidak sampai 2 juta rupiah, bandingkan dengan 5 miliar yang baru saja dia transfer ke Zea. "Terima kasih Rian, tumben kamu punya uang," tanyaku menatapnya tajam. Kan aku bilang, investasiku cair. Mulai sekarang, aku yang pegang kendali di rumah ini. Kamu gak usah sok ngatur pengeluaran lagi. "Dan satu lagi, Dav." Rian mencondongkan tubuhnya, aroma alkohol menguar. "Siap-siap ya, mungkin minggu depan kita harus pindah." "Pindah? Kemana?" "Ya, cari suasana baru. Rumah ini kan tua, kuno. Aku mau beli penthouse di Jakarta Selatan, lebih modern, lebih cocok buat kelas kita yang baru." Elaknya, ia tidak berani bilang bahwa rumah ini sebenarnya sudah dijual dan kami akan diusir paksa. Ibu Yola menimpali dari belakang, sedang sibuk mencoba kalung berlian barunya di depan cermin. "Iya Davina, ibu juga bosan di sini. Banyak nyamuk, mendingan di apartemen mewah. Kamu nurut saja sama suami. Rian sekarang sudah jadi miliarder." Aku menutup kotak anting murah itu. "Baiklah kalau itu mau kalian. Tapi ingat Rian, uang yang datang cepat biasanya perginya lebih cepat. Dan kadang-kadang dia membawa serta pemiliknya." Rian tertawa terbahak-bahak. "Kamu itu cuma iri, Dav. Iri karena suamimu akhirnya lebih sukses dari papamu yang sudah mati itu." Kata-kata itu adalah paku terakhir di peti mati mereka. Menghina papa. Papa yang membangun rumah ini. Papa yang memberi modal awal hidup kami. Papa yang mendirikan yayasan untuk anak yatim. Aku berdiri, menatap mereka berdua dengan tatapan yang, untuk pertama kalinya, tidak lagi menyembunyikan kebencian. "Nikmatilah malam ini, Rian. Nikmatilah tidur di kasur empuk ini. Ibu Yola, karena aku punya firasat. Ini adalah malam-malam terakhir kalian bisa tidur nyenyak." Tanpa menunggu jawaban, aku naik ke lantai atas. Aku tidak masuk ke kamar tidur. Aku masuk ke ruang kerja, mengunci pintu, dan menelpon ketua yayasan. "Halo, Pak Ketua, siapkan anak-anak panti. Lusa kita akan mengadakan acara syukuran besar-besaran di gedung baru yayasan." "Iya, di rumah saya, di Menteng. Pastikan media massa diundang, kita akan membuat pengumuman resmi." Rian berpikir dia baru saja menjual rumahku. Dia tidak tahu, dia baru saja menjual tiket VIP menuju kehancurannya sendiri. Uang memiliki baunya sendiri. Bagi sebagian orang, uang berbau keringat dan kerja keras. Bagi Rian dan Ibu Yola, uang 30 miliar yang baru saja mendarat ke rekening mereka berbau seperti bensin yang disiramkan ke api. Baunya menyengat, memabukkan, dan sangat berbahaya. Belum 24 jam sejak transaksi haram itu terjadi, Istana Lembayung sudah berubah menjadi panggung sirkus. Sejak pagi buta, aku terbangun, bukan oleh kicauan burung, melainkan oleh suara lakban yang ditarik kasar dan bunyi kardus-kardus dibanting. Aku turun ke ruang tengah dengan kimono sutraku, menemukan pemandangan yang membuat darahku berdesir. Ruang tamu yang biasanya rapi kini berantakan. Ibu Yola berdiri di tengah ruangan seperti konduktor orkestra gila, menunjuk-nunjuk barang-barang antik milik mendiang papa. "Itu, masukkan ke guci dinasti Ming itu ke kardus." "Hati-hati, itu harganya ratusan juta. Jangan sampai lecet," teriaknya pada 2 asisten rumah tangga yang tampak kebingungan. "Ibu sedang apa?" tanyaku dingin, berdiri di anak tangga terakhir. Ibu Yola menoleh, wajahnya berseri-seri dengan bedak yang terlalu tebal. "Oh, Davina, bangun juga kamu. Ibu sedang packing, kita akan pindah nak. Rian sudah dapat tempat yang jauh lebih layak untuk level kita. Apartemen di Paku Buwono, penthouse. Bukan rumah tua yang bau tanah begini." "Bau tanah?
Rumah ini dirancang oleh arsitek Belanda ternama dan dirawat seperti museum. Tapi di mata orang kaya baru seperti Ibu Yola, sejarah tidak ada harganya dibandingkan kilo marmer baru di apartemen beton. Gucci itu milik papa saya, Bu. Ada sertifikatnya atas nama papa. Kataku menunjuk Gucci biru putih yang sedang dibungkus bubble wrap. Ibu Yola mendengus, melambaikan tangannya dengan remeh. Halah, papa kamu kan sudah meninggal. Sekarang Rian kepala keluarganya. Semua yang ada di rumah ini otomatis jadi milik Rian. Kamu sebagai istrinya harusnya bersyukur Rian mau ngajak kamu pindah ke tempat mewah. Jangan pelit sama suami sendiri. Logika parasit. Apa yang milikku adalah miliknya. Dan apa yang miliknya adalah miliknya sendiri. Aku tidak mendebatnya. Aku membiarkan mereka membungkus Gucci itu. Toh mereka tidak akan pernah bisa membawanya keluar dari gerbang kompleks ini saat eksekusi nanti. Aku melangkah ke ruang makan. Membuka iPadku. Notifikasi dari sistem pelacakan keuangan Rian berkedip-kedip merah seperti lampu ambulan. Dalam semalam ini, 20 miliar rupiah telah menguap dari rekening penampungan itu. Rincian transaksinya membuatku ingin tertawa miris. Transfer keluar 10 miliar rupiah ke PT Mahkota Properti, uang muka penthouse Pakubuwono Signature. Transfer keluar 4,5 miliar rupiah ke Porsche Center Jakarta. Pelunasan 911 Carrera S Cabriolet warna kuning. Transfer keluar 5 miliar rupiah ke The Royal Wedding Organizer paket pernikahan VVIP. Sisanya sekitar 500 juta. Habis dalam hitungan jam di butik-butik Plaza Indonesia, Hermes, Louis Vuitton, Gucci. Mereka benar-benar gila. Mereka membakar uang mafia seolah itu adalah kertas bisu. Rian tidak sadar bahwa setiap rupiah yang ia belanjakan adalah paku tambahan di peti matinya. Jika transfer penjualan rumah ini batal dan pasti batal, Pak Guntur akan meminta uangnya kembali utuh. Dan bagaimana Rian akan mengembalikan uang yang sudah berubah menjadi gedung resepsi dan mobil sport bekas? Jawabannya sederhana, nyawa. Tiba-tiba suara deru mesin mobil yang sangat bising terdengar dari halaman depan. Suara knalpot racing yang memekakkan telinga, sangat tidak sopan untuk lingkungan menteng yang tenang. Aku berjalan ke jendela depan. Sebuah Porsche 911 kuning menyala masuk ke pekarangan. Kontras sekali dengan arsitektur kolonial rumah ini. Rian turun dari kursi pengemudi dengan kacamata hitam. Meski hari sedang mendung, ia tertawa lebar menepuk-nepuk kap mobil itu. Tapi yang membuat rahangku mengeras adalah siapa yang turun dari kursi penumpang. Seorang wanita muda. Berusia awal 20-an dengan gaun ketat berwarna merah muda yang memamerkan lekuk tubuhnya secara agresif. Rambutnya dicat pirang platinum, dan ia menenteng paperback oranye Hermes yang ukurannya hampir sebesar tubuhnya. Zea, ia akhirnya menampakkan diri di istanaku. Rian merangkul pinggang Zea tanpa malu-malu, lalu menunjuk ke arah rumahku. Lihat sayang, ini rumah tua yang aku ceritakan. Sebentar lagi, laku keras, uangnya buat modal kita bulan madu ke Eropa. Zea terkikik, suaranya melingking. Ih, serem banget rumahnya yang kayak rumah hantu. Untung kita pindah ke penthouse. Aku nggak mau tinggal di sini. Takut kulit aku kusam karena debu tua. Kurang ajar. Pelakor murahan yang hidup dari uang curian ini berani menghina rumah warisan papaku. Ibu Yola keluar, berlari menyambut mereka. Memeluk Zea seolah wanita itu adalah menantu idaman yang baru pulang dari medan perang. Zea sayang, cantik sekali kamu hari ini. Itu tas baru ya? Cocok banget sama kamu. Gak kayak Davina yang seleranya kuno. Mereka bertiga berdiri di teras rumahku, tertawa di atas penderitaanku. Rian, Ibu Zola, dan Zea, Tritunggal parasit. Aku tidak keluar melabrak mereka, itu terlalu drama, terlalu sinetron. Aku adalah Davina, putri seorang Taipan. Aku bermain dengan cara yang lebih elegan. Aku mengambil ponselku, memotret mereka bertiga dari balik tirai jendela. Foto ini akan menjadi bukti perselingkuhan dan perzinahan yang sempurna untuk melengkapi gugatan ceraiku nanti. Tapi lebih dari itu, foto ini adalah bukti bahwa Zea menikmati uang hasil kejahatan. Pasal 55 KUHP turut serta melakukan tindak pidana. Zea bukan hanya akan kehilangan Rian, dia juga akan kehilangan kebebasannya. Pintu depan terbuka, mereka masuk. Rian terkejut melihatku berdiri di sana, memegang segelas air putih. Ia buru-buru melepaskan rangkulannya dari pinggang Zea. Tapi, Zea justru mempererat pegangannya, menatapku dengan tatapan menantang. Davina, sapa Rian canggung. Kenalkan, ini Zea rekan bisnisku. Dia konsultan interior untuk apartemen baru kita. Bohong. Konsultan interior mana yang memakai gaun pesta jam 10 pagi dan menenteng tas Hermes baru sambil memeluk kliennya? Oh, rekan bisnis.
Halo Zia, sapaku dingin. Saya tidak tahu konsultan interior sekarang dibayar dengan mobil Porsche. Wajah Zia memerah antara marah dan malu. Itu mobil Rian, aku cuma numpang. Tentu saja, numpang adalah keahlianmu kan? Balasku telak. Ibu Yola maju membentengi Zia. Jaga mulutmu Davina, Zia ini tamu terhormat. Dia jauh lebih sopan daripada kamu. Rian, bawa Zia ke kamar atas, tunjukkan master bedroomnya. Mungkin ada barang-barang yang mau dia ukur untuk renovasi. Rian menatapku sekilas, ada sedikit rasa bersalah di matanya, tapi tertutup oleh dominasi ibunya dan rengekan Zia. Ayo Yang, jangan dengerin nenek sihir ini. Bisik Zia keras-keras menarik tangan Rian menaiki tangga. Mereka berdua naik ke lantai 2, menuju kamar utamaku. Kamar tempat aku dan Rian pernah berjanji sehidup semati. Darahku mendidih. Mereka pikir mereka bisa menodai tempat pribadiku? Tunggu. Senyum tipis ruker di bibirku. Silakan masuk ke kamar itu. Silakan ukur, silakan bermimpi. Karena di meja rias kamar itu, aku sudah meletakkan sebuah amplop coklat tebal yang baru saja diantar kurir pagi ini. Amplop yang sengaja aku tinggalkan di tempat yang paling mudah terlihat. Itu bukan surat cinta. Itu adalah surat pengadilan pemeriksaan saksi dari Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi pengadaan lahan yayasan yang kutujukan atas nama Rian. Palsu tentu saja, buatan pengacaraku untuk menakut-nakuti, tapi isinya cukup untuk membuat jantung mereka copot. Dan yang lebih penting, lusa adalah hari Minggu. Mbak Sumi, panggilku pada asisten rumah tangga yang lewat. Iya non, tolong siapkan catering untuk hari Minggu ya, pesan untuk 50 orang, prasmanan mewah, kita ada tamu penting. Siapa tamunya non? Teman Ibu Yola lagi? Bukan, jawabku sambil menatap tangga tempat Rian dan Zia menghilang. Tamunya adalah pengurus yayasan, yatim piatu, wartawan dan polisi. Kita akan mengadakan pesta perpisahan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Di lantai atas terdengar jeritan kaget Zia. Mungkin dia baru saja melihat koleksi tas-tasku yang jauh lebih mahal dari tas barunya. Atau mungkin dia menemukan amplop itu. Nikmatilah pesta pora kalian hari ini, para parasit. Habiskan sisa uang 10 miliar itu, karena lusa kalian akan mengemis untuk sepiring nasi. Ada seni dalam mengalah yang tidak dipahami oleh orang-orang bodoh seperti Rian dan Ibu Yola. Bagi mereka, mengalah berarti kalah, mundur berarti lemah, diam berarti takut. Mereka tidak tahu bahwa dalam strategi perang, baik itu perang bisnis maupun rumah tangga, langkah mundur seringkali hanyalah ancang-ancang untuk melompat menerkam leher lawan. Hari Sabtu ini, Istana Lembayung terasa seperti kapal pecah yang sedang dijarah oleh bajak laut amatir. Kardus-kardus menumpuk di lorong, berisi barang-barang yang mereka klaim sebagai hak mereka. Lukisan-lukisan dinding sudah diturunkan, menyisakan jejak persegi panjang yang belang di cat tembok krim yang elegan. Aku duduk di kursi malas di teras belakang, memangku sebuah buku tebal yang sebenarnya tidak aku baca. Mataku tersembunyi di balik kacamata hitam oversize. Mengamati Rian yang sedang memimpin operasi pemindahan aset ini dengan gaya seorang jenderal perang. Hati-hati bawa sound sistemnya. Itu Bang & Olufsen, harganya 100 juta. Kalau lecet potong gaji kalian sebulan. Bentak Rian pada sopir truk sewaan. Ia terlihat sangat berkuasa. Kemeja linennya yang mahal sedikit terbuka di dada, memperlihatkan kalung emas putih norak yang baru dibelinya kemarin. Ia merasa seperti raja minyak yang baru saja menemukan sumur baru, padahal sumur itu adalah lubang kuburnya sendiri. Ibu Yola keluar dari dalam rumah, kipas-kipas dengan kipas sangat cendana. Wajahnya berkeringat, tapi matanya berbinar tamak. Duh, Davina, kamu ini gimana sih? Suami lagi sibuk packing, kamu malah santai-santai baca buku. Bantuin kek, minimal pilihin mana baju-baju kamu yang mau dibawa ke penthouse. Tapi jangan bawain jelek-jelek ya, nanti malu sama tetangga baru kita di Pakubuwono. Ciber Ibu Yola menendang kecil kakiku yang berselonjor. Aku menurunkan buku itu perlahan, menatapnya dengan tatapan kosong yang kubuat sedih. Aku tidak akan pindah ke penthouse itu, Bu. Tempat itu untuk Rian dan Zia kan? Jawabku pelan, suara bergetar yang dibuat-buat. Ibu Yola terdiam sejenak lalu tertawa renyah. Ya, baguslah kalau kamu sadar diri. Zia itu lebih fresh, lebih support karir Rian. Kamu kan cuma bisa ngabisin uang buat yayasan gak jelas itu. Rian butuh istri yang bisa diajak ke pesta, bukan biarawati sosialita kayak kamu. Jadi ibu merestui mereka, 100%. Zia itu bawa hoki. Lihat, baru kenal sebentar Rian sudah sukses besar bisnis properti. Langsung bisa beli apartemen mewah, mobil sport dan... Ibu Yola hampir keceplosan bilang jual rumah ini, tapi dia buru-buru menutup mulutnya. Dan investasi besar lainnya. Aku mengangguk, memasang senyum paling pahit yang bisa kucetak.
Senyum seorang martir, istri yang terbuang. Baiklah Bu, kalau itu mau Ibu dan Rian, aku akan menyerah. Aku tidak akan menuntut apa-apa, silakan bawa semua yang kalian mau. Anggap aja itu pesangon perpisahan kita. Ibu Yola melotot seolah tak percaya semudah itu. Beneran? Kamu gak minta gono gini? Gak minta bagian dari keuntungan Rian? Tidak sepeser pun Bu, aku hanya minta satu hal. Rian yang mendengar percakapan itu mendekat dengan wajah curiga namun penuh harap. Minta apa, Dav? Jangan yang aneh-aneh, uangku buat modal bisnis. Gak bisa dibagi-bagi. Aku menatap Rian, mata kami terkunci. Dulu aku melihat cinta di sana. Sekarang aku melihat pantulan monster. Besok, hari Minggu, aku sudah terlanjur mengundang anak-anak panti asuhan yayasanku untuk makan siang di sini. Syukuran kecil-kecilan. Izinkan aku mengadakan pesta itu untuk terakhir kalinya di rumah ini. Setelah acara selesai, aku akan tanda tangani surat cerai dan kalian bebas. Rian dan Ibu Yola saling pandang. Mereka berkomunikasi lewat telepati keserakahan. Bagi mereka ini tawaran emas. Pesta makan siang anak yatim, itu hal sepele. Sebagai gantinya, mereka mendapat kebebasan total dan harta gono gini tanpa perlawanan. Cuma makan siang, gak ada drama. Hanya makan siang dan doa bersama. Doa untuk masa depan kita masing-masing. Jawabku diplomatis. Rian menyeringai lebar. Ia menepuk bahuku keras-keras, so akrab. Oke, boleh banget. Sekalian, besok saya aku ajak ya, biar dia kenal sama rumah ini sebelum kita tinggalkan. Anggap aja farewell party. Silakan ajak saya. Semakin banyak orang semakin bagus doanya, kataku. Semakin banyak saksi, semakin valid penangkapannya, tambahku dalam hati. Rian kembali ke trek pindahan dengan semangat berapi-api. Dengar itu Bu, Davina sudah nyerah, kita menang total. Tanpa pengadilan, tanpa ribut-ribut. Besok kita pesta. Mereka melanjutkan penjarahan mereka dengan lebih ganas. Vas bunga kristal, lukisan abstrak, bahkan permadani Persia di ruang tamu digulung tanpa ampun. Mereka tidak sadar bahwa barang-barang itu sebenarnya sudah terdaftar dalam inventaris aset negara sejak akta hibah ditandatangani. Setiap barang yang mereka masukkan ke trek hari ini akan menjadi bukti tambahan di pengadilan nanti. Pencurian aset yayasan. Aku membiarkan mereka. Aku bahkan membantu membukakan pintu lebar-lebar saat mereka mengangkut grand piano kesayanganku. Berat ya Pak, hati-hati, kataku ramah pada kuli angkut. Sayang kalau rusak, itu piano bersejarah. Sore harinya, Zia datang lagi. Kali ini ia membawa serta teman-teman sosialitanya yang berisik. Mereka masuk ke rumahku seperti rombongan turis di kebun binatang, menyentuh segala hal, berfoto selfie di tangga melingkar, dan tertawa cekikikan. Gila lo Zeh, jadi ini rumah tua yang laki lo jual 150M itu. Sumpah, gede banget, tapi angker. Seru salah satu teman Zeh yang berambut merah. Iya dong, tapi bentar lagi kan cair semua pelunasannya. Gue mau dekorasi ulang penthouse gue pakai marmer Italia. Rian mah nurut aja apa kata gue. Saud Zeh bangga sambil mengibaskan rambut pirangnya. Mereka berdua duduk di sofa tamu, sofa yang belum sempat diangkut, sambil minum champagne yang Rian buka untuk merayakan kemenangan atas Davina yang sudah menyerah. Aku melintas di depan mereka, membawa nampan berisi teh hangat untuk diriku sendiri. Davina, sini dong gabung, panggil Zia dengan nada mengejek. Lo jangan sedih-sedih amat, nanti gue undang deh ke nikahan gue sama Rian. Siapa tahu lo dapet jodoh tukang kebun di sana. Teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Aku berhenti, menatap Zia dengan tenang. Di mataku, dia bukan lagi manusia. Dia hanyalah sebuah objek bukti berjalan. Terima kasih undangannya, Zia. Tapi saranku, jangan terlalu boros beli gaun pengantin. Takutnya nanti venue-nya pindah tempat. Maksud lo? Pindah kemana? Gedung gue udah fix di hotel bintang 5. Siapa tahu pindah ke tempat yang lebih tertutup. Jeruji besi misalnya. Hening seketika. Tawa teman-temannya mati. Zia melotot. Maksud lo apa ngomong gitu? Doain gue masuk penjara? Rian yang baru muncul dari dapur membawa botol wine kedua langsung menyambar. Hei Davina, jaga mulutmu. Jangan rusak suasana. Kamu iri kan lihat Zia bahagia. Masuk kamar sana. Urus saja anak-anak yatimmu itu. Aku tersenyum tipis. Baik Rian, aku masuk kamar. Lanjutkan pestanya. Puaskan tawa kalian malam ini. Karena besok aku pastikan kalian tidak akan bisa tertawa lagi. Aku berjalan menaiki tangga dengan punggung tegak. Di bawah sana mereka kembali tertawa. Menganggap ucapanku hanya racauan wanita yang kalah dan sakit hati. Mereka bersulang, kelas wine berdenting meriah. Suara notifikasi masuk ke ponselku saat aku menutup pintu kamar. Pesan dari Kompol Aryo, kepala unit kepolisian yang juga merupakan teman lama Papa.
Izin Bu Davina, tim kami sudah siap. Besok pukul 11 WIB kami akan merapat bersama pihak Dinas Sosial dan perwakilan kementerian. Pastikan target ada di lokasi. Aku membalas singkat. Target terkunci, mereka sedang mabuk kemenangan. Sampai jumpa besok, Pak. Malam itu aku tidur dengan pintu kamar terkunci rapat. Di luar, suara musik jedak-jeduk dari pesta kecil Zea dan Rian terdengar samar. Mereka merayakan akhir dari kemiskinan mereka. Padahal, mereka sedang merayakan awal dari kiamat mereka. Besok adalah hari Minggu, hari suci, hari di mana Tuhan melalui tangan Davina akan mengambil kembali apa yang menjadi haknya dan menghukum mereka yang mencuri dari anak-anak tak berdosa. Senyum sang martir di wajahku perlahan memudar, digantikan oleh wajah asli sang eksekutor. Selamat tidur Rian, mimpi indahlah tentang uang 150 miliar itu. Karena saat kamu bangun, kamu akan sadar bahwa uang itu hanyalah umpan untuk menjerat lehermu. Hari Minggu di kawasan Menteng biasanya tenang, diisi oleh suara lonceng gereja atau desing halus mobil listrik tetangga yang berangkat main golf. Namun hari ini Istana Lembayung terdengar seperti pasar malam yang salah tempat. Sejak pukul 9 pagi, halaman depan rumahku sudah dipenuhi oleh dua kelompok manusia yang sangat bertolak belakang. Di sisi kiri, di bawah tenda putih mewah yang disewa Rian seharga puluhan juta, duduklah gerombolan Zea dan teman-teman sosialitanya. Mereka mengenakan gaun-gaun pastel yang terlalu pendek untuk acara siang hari, tertawa keras dengan gelas champagne di tangan, dan sesekali memutar mata jijik ke arah sisi kanan halaman. Di sisi lain, duduk dengan rapi di kursi lipat sederhana adalah 50 anak yatim piatu dari Yayasan Kasih Bunda. Mereka mengenakan seragam putih bersih, wajah-wajah polos yang tampak bingung melihat tingkah pola orang-orang kaya baru di seberang sana. Aku berdiri di teras utama, mengenakan dress batik sutra hitam yang anggun namun bernuansa duka. Di mataku, ini bukan pesta perpisahan. Ini adalah upacara pemakaman bagi masa depan suamiku. Rian keluar dari rumah dengan setelan jas putih yang membuatnya terlihat seperti boy band gagal. Ia menggandeng Zea yang hari ini mengenakan gaun putih rendah, seolah-olah dia adalah pengantin wanita di acara ini. Sayang, kenapa sih harus ada anak-anak panti itu? Bisik Zea keras-keras, sambil mengibaskan tangan di depan hidungnya. Bau matahari tau nggak, ngerusak vibe pesta kita banget. Rian tertawa mencium pipi Zea sekilas. Sabar ya cantik, anggap saja ini sedekah tolak bala sebelum kita pindah ke penthouse. Biar si Davina senang dulu. Habis ini kan dia bakal nangis darah pas tahu kita beneran pergi. Ih, kamu jahat banget, tapi aku suka. Kikik Zea. Aku mendengar semuanya, tentu saja. Mereka terlalu bodoh untuk menyadari bahwa aku berdiri tepat di belakang pilar besar. Selamat pagi Rian, Zea. Mereka berdua terlonjak kaget. Davina, ngagetin aja. Seru Rian mencoba menetralkan ekspresinya. Gimana? Bagus kan dekorasinya? Aku pesan catering dari Hotel Bintang 5 loh. Khusus buat teman-teman Zea. Buat anak panti, aku pesanin nasi kotak biasa aja ya. Sayang kalau dikasih wagyu, lidah mereka nggak cocok. Darahku mendidih mendengar penghinaan itu, tapi aku menahannya. Tidak masalah Rian, anak-anak itu tidak butuh wagyu. Mereka butuh masa depan, dan hari ini mereka akan mendapatkannya. Jawabku penuh arti. Tiba-tiba, sebuah mobil van hitam dengan logo stasiun TV nasional masuk ke pekarangan. Diikuti oleh dua mobil sedan hitam berplat merah. Wajah Rian berubah kaget. Ia pucat. Dav, itu wartawan. Terus, itu mobil dinas siapa? Kamu bilang cuma syukuran kecil-kecilan. Aku tersenyum, merapikan kerah jas Rian. Oh, aku lupa bilang, karena ini acara terakhir kita di rumah warisan Papa, aku mengundang beberapa kolega Papa. Ada Pak Burhan, Kepala Dinas Sosial, dan beberapa teman media yang ingin meliput kegiatan amal kita. Kamu gak keberatan kan, sayang? Hitung-hitung pencitraan gratis buat bisnis kamu. Kata pencitraan adalah mantra ajaib bagi Rian. Wajah paniknya perlahan berubah menjadi senyum menarsis. Ia membayangkan wajahnya masuk TV sebagai pengusaha dermawan. Oh gitu ya? Wah, ide bagus, Dav. Tumben kamu pinter. Oke. Aku harus siap-siap pidato nih. Zea, kamu touch up dulu deh, biar cantik masuk TV. Zea menjerit girang dan berlari ke toilet tamu. Sementara Rian sibuk merapikan rambutnya di kaca jendela. Aku berjalan menyambut tamu-tamu kehormatan yang baru turun dari mobil plat merah. Pak Burhan menyelamiku dengan hangat, diiringi oleh Kompol Aryo yang datang dengan pakaian preman, namun aura polisinya tetap terasa kuat. Semua sudah siap, Bu Davina. Bisik Kompol Aryo. Siap, Pak. Dokumen asli sudah saya siapkan di podium. Pelaku utama ada di sana yang pakai jas putih norak itu. Jawabku pelan. Acara dimulai. Rian dengan percaya diri mengambil alih mikrofon. Ia berdiri di podium, merasa seperti pemilik dunia.
Zea berdiri di sampingnya tersenyum palsu ke arah kamera wartawan. "Selamat siang semuanya," seru Rian. "Terima kasih sudah datang ke kediaman saya. Hari ini adalah hari yang spesial. Saya Rian Pratama selaku kepala keluarga ingin berbagi kebahagiaan sebelum kami melangkah ke babak baru kehidupan yang lebih sukses." Teman-teman Zea bertepuk tangan heboh, anak-anak panti hanya diam menatap bingung. "Saya percaya bahwa kesuksesan harus dibagi, maka dari itu saya izinkan istri saya untuk mengundang kalian semua makan siang di sini. Silakan dinikmati." Rian turun dari podium, merasa pidatonya sudah sangat hebat. Ia menghampiriku, membisikkan sesuatu. "Gimana? Keren kan aku? Bos Guntur pasti bangga kalau lihat aku masuk TV." Aku menahan tawa. Bos Guntur justru akan mengirim pembunuh bayaran kalau melihat ini, Rian. "Sekarang giliranmu, Dav. Cepetan pidatonya, terus kita potong tumpeng. Habis itu suruh anak-anak panti pulang. Teman-teman Zia mau pool party," perintah Rian. Aku naik ke podium. Suasana hening. Aku menatap satu persatu wajah di hadapanku. Wajah polos anak-anak yatim. Wajah Angku Zia. Wajah tamak Rian dan Ibu Yola. "Terima kasih suamiku Rian." Mulaiku. Suaraku menggema jernih lewat sound system mahal yang Rian sewa. "Hari ini memang hari yang bersejarah. Rian tadi bilang kami akan melangkah ke babak baru. Itu benar. Tapi ada satu hal yang Rian, karena kerendahan hatinya, malu untuk sampaikan." Aku melihat Rian mengerutkan kening. Ia bingung. Kerendahan hati apa? Aku mengeluarkan sebuah map batik dari bawah podium. Aku membukanya, memperlihatkan dokumen berstempel resmi di depan kamera wartawan yang langsung menyalakan lampu kilat mereka. Dengan disaksikan oleh Bapak Kepala Dinas Sosial dan rekan-rekan media, saya Davina Putri bersama suami saya Rian Pratama dengan ini secara resmi mengumumkan. Aku memberi jeda dramatis, jantung Rian pasti berhenti berdetak saat ini. Bahwa rumah ini Istana Lembayung beserta tanah seluas 2.000 meter persegi, mulai hari ini resmi kami hibahkan sepenuhnya kepada negara untuk dikelola oleh Yayasan Kasih Bunda sebagai panti asuhan permanen. Duar. Keheningan pecah. Tepuk tangan gemuruh datang dari sisi kanan, anak-anak panti, pengurus yayasan, dan pejabat dinas. Wartawan berebut mengambil foto. Tapi di sisi kiri, di tenda VIP, suasana seperti kuburan. Gelas champagne di tangan Zia jatuh pecah berkeping-keping di lantai marmer. Mulutnya menganga lebar. Ibu Yola yang sedang makan kue lemper tersedak hebat hingga batuk-batuk. Dan Rian mematung. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi abu-abu. Matanya melotot menatapku, seolah aku baru saja berubah menjadi monster berkepala 3. Aku melanjutkan, menancapkan paku terakhir. Keputusan ini diambil karena suami saya Rian menyadari bahwa harta duniawi tidak dibawa mati. Ia ingin rumah ini menjadi amal jariah. Bukan begitu sayang? Aku menatap Rian dari podium. Semua kamera ini menyorot ke arahnya. Rian terjebak. Jika dia berteriak tidak, dia akan seperti monster di depan pejabat negara dan media nasional. Dia akan hancur secara sosial. Tapi jika dia diam, dia mengakui hibah ini. Artinya, dia mengakui bahwa dia tidak memiliki hak untuk menjual rumah ini kepada Pak Guntur. Padahal uang 30 miliar dari Pak Guntur sudah habis dia belanjakan. Rian gemetar hebat, kakinya goyah. Dia menatapku dengan tatapan memohon, tatapan ketakutan murni. Ia baru sadar bahwa ia telah menjual barang yang bukan miliknya, dan sekarang pemilik aslinya, negara, baru saja mengklaimnya secara publik. "Pak Rian, wah mulia sekali Bapak," seru seorang wartawan, menyodorkan mic ke wajah Rian yang berkeringat dingin. Rian membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar, hanya desis ketakutan. Iya. Jawabnya lirih, hampir tak terdengar. Jawaban yang didorong oleh rasa takut dipermalukan, namun sekaligus menjadi vonis mati baginya. Aku tersenyum puas dari atas podium. "Terima kasih Pak Rian, mulai hari ini rumah ini adalah aset negara. Siapapun yang mencoba memindahtangankan, menjual atau mengklaim rumah ini secara ilegal akan berhadapan langsung dengan hukum pidana korupsi." Aku menekan kata korupsi dengan tatapan tajam ke arah Rian. Pesta huru-hara Zea sudah berakhir sebelum dimulai. Musik berhenti, teman-teman Zea saling berbisik, mulai mundur teratur, merasa ada yang tidak beres. Zea berlari menghampiri Rian, mencengkram lengan jasnya dengan kuku-kuku panjangnya. "Rian, apa maksudnya ini? Kamu bilang rumah ini dijual buat modal kita. Kenapa dikasih ke panti asuhan? Terus penthouse aku gimana? Uang aku gimana?" Jeritan Zea terdengar jelas, masuk ke mic wartawan yang belum dimatikan. Skandal sempurna. Aku turun dari podium, berjalan santai menghampiri mereka yang sedang kacau balau. "Selamat menikmati makan siangnya, Zea," bisikku saat melewatinya.
Saran saya, nikmati makanan gratis ini, karena mulai besok kalian mungkin harus puasa panjang. Di gerbang depan, aku melihat sebuah mobil SUV hitam tanpa plat berhenti. Kaca jendelanya turun sedikit. Sepasang mata tajam menatap ke arah Rian. Itu mata-mata Pak Guntur. Mereka melihat berita live di TV. Mereka tahu Rian baru saja menipu mafia. Undangan neraka sudah disebar. Dan Rian baru saja menjadi tamu kehormatannya. Kekacauan adalah melodi yang indah jika kau adalah konduktornya. Dan saat ini, aku sedang memimpin simfoni kehancuran di halaman rumahku sendiri. Jeritan Zea tentang penthouse dan uangku masih menggema. Terekam sempurna oleh belasan kamera wartawan yang menyiarkan secara live. Wajah Rian bukan lagi pucat, tapi sudah berubah menjadi warna abu-abu kematian. Ia menatapku dengan mata melotot, mulutnya membuka tutup seperti ikan koi yang kehabisan oksigen. Davina, apa yang kamu lakukan? Hibah, kamu gila. Kita butuh uang itu. Desis Rian mencengkram lengan atasku. Cengkramannya lemah, gemetar oleh ketakutan. Aku menepis tangannya dengan gerakan halus namun tegas. Di depan kamera aku memasang wajah bingung yang polos. Sayang, kenapa kamu bicara soal uang? Bukannya kamu sendiri juga setuju di atas podium tadi bahwa harta ini adalah titipan Tuhan? Lihat, Pak Kepala Dinas sampai terharu loh, kataku. Suaraku kukeraskan sedikit agar mikrofon menangkapnya. Gila, wanita gila. Gue gak setuju, gue gak mau rumah ini jadi panti asuhan. Gue mau jual rumah ini. Teriak Zea histeris, merusak segala sisa martabat yang mungkin masih ia miliki. Wartawan makin ganas, flash kamera menyambar-nyambar wajah Zea yang mulai luntur makeupnya karena keringat dan air mata. Judul berita online detik ini pasti sangat bombastis. Calon istri mengamuk, tolak hibah rumah mewah calon suami demi penthouse. Namun, drama opera sabun ini harus berhenti seketika oleh suara benturan keras dari gerbang depan. Gerbang besi tempa setinggi 3 meter itu bergetar hebat. Rantai gembok yang dipasang satpam yayasan barusan dihantam sesuatu yang berat. Sebuah truk tronton tua berwarna oranye kusam memaksa masuk, diikuti oleh 2 mobil SUV hitam tanpa plat nomor. Truk itu berhenti melintang di tengah halaman, memblokir akses keluar. Dari bak belakang truk melompat turun 10 orang pria berbadan kekar dengan kulit terbakar matahari. Mereka tidak membawa senjata api, tapi tangan mereka menggenggam linggis, palu godam, dan surat-surat lejat. Itu bukan tamu undangan, itu adalah eksekutor lapangan kiriman Pak Guntur. Suasana pesta mendadak hening mencekam. Teman-teman sosialita Zea yang tadi cekikikan kini memucat, merapatkan tas branded mereka ke dada. Ketakutan setengah mati. Anak-anak panti asuhan di sisi kanan menjerit ketakutan dan berlindung di balik pengasuh mereka. Seseorang pria dengan rambut cepak dan bekas luka bakar di leher maju ke depan. Matanya merah, menatap Rian dengan kebencian murni. Aku mengenalnya dari data intelijenku, namanya Bang Tigor, tangan kanan Pak Guntur untuk urusan pembersihan lahan. Mana yang namanya Rian Pratama? Teriak Bang Tigor. Suaranya menggelegar mengalahkan sound system. Rian mundur selangkah, bersembunyi di balik punggungku, pengecut sejati. Saya Rian, jawabnya gagap. Bang Tigor meludah ke tanah, lalu melempar sebuah map merah ke wajah Rian. Kertas-kertas berhamburan. Itu adalah salinan perjanjian jual beli bawah tangan yang ditandatangani Rian kemarin. Bos Guntur nonton di TV. Bos lihat lu gaya-gayaan kasih rumah ini ke yayasan. Lu pikir lu siapa, ha? Lu udah terima duit 30 miliar dari Bos Guntur. Rumah ini milik kami sekarang. Kosongkan sekarang atau kami ratakan. Para preman di belakangnya memukul-mukul pagar dengan linggis, menciptakan irama teror yang mengerikan. Tunggu bang, itu salah paham. Saya bisa jelaskan, uangnya ada. Uangnya... Rian menoleh panik ke Zea. Zea, mana sisa uangnya? Balikin. Kita harus balikin ke mereka sekarang. Zea mundur, menggeleng panik. Udah habis. Udah masuk ke DP gedung, udah buat beli mobil, udah transfer ke butik. Nggak bisa ditarik tunai hari ini. Mati aku. Bisik Rian. Kakinya lemas hingga ia jatuh terduduk di aspal. Bang Tigor menyeringai tajam. Ia melangkah maju, siap menyeret Rian. Habis. Lu pakai duit bos buat foya-foya sama lonte ini? Oke. Kalau duit nggak ada, nyawa lu gantinya. Syarat dia. 2 preman maju. Rian menjerit seperti babi yang mau disembelih. Saat itu aku memberi kode mata kepada Kompol Aryo. Hentikan. Suara bariton Kompol Aryo menghentikan langkah para preman. Ia maju dengan tenang, dikawal oleh 4 orang polisi berseragam lengkap yang muncul dari pos penjagaan.
Di belakangnya, Pak Burhan dari Dinas Sosial juga berdiri tegak. Bang Tigor berhenti. Matanya menyipit melihat seragam coklat itu. Jangan ikut campur, Pak. Ini urusan utang piutang perdata. Kami punya surat kuasa jual beli yang sah dari orang ini. Kompol Aryo tersenyum tipis. Jenis senyum yang hanya dimiliki oleh penegak hukum yang memegang kartu as. Surat jual beli. Kompol Aryo mengambil kertas yang berserakan di tanah. Saudara Rian pertama menjual rumah ini kemarin. Sayang sekali surat ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Ada tanda tangannya, bentak Pak Tigor. Karena Kompol Aryo menunjukkan ke arah pelang besi yang baru saja dipasang oleh staf yayasan di dekat gerbang. Pelang itu bertuliskan tanah dan bangunan ini milik negara, Yayasan Kasih Bunda. Karena sejak 1 bulan yang lalu, Saudari Davina Putri selaku pemilik sah sertifikat telah menghibahkan tanah ini kepada negara. Saudara Rian menjual barang yang bukan miliknya, itu namanya penipuan dan penggelapan. Dan kalian, Kompol Aryo menatap para preman, sedang mencoba menyita aset negara. Itu pidana berat. Mau saya angkut kalian semua dengan pasal makar atau perusakan fasilitas sosial? Bang Tigor terdiam. Wajahnya merah pada menahan amarah. Ia tahu ia tidak bisa melawan polisi, apalagi di depan sorotan kamera media nasional yang masih menyala. Melawan sekarang berarti bunuh diri organisasi. Ia berbalik menatap Rian yang masih terduduk gemetar. Oke Pak, kami mundur dari properti ini. Kami hormati hukum. Tapi urusan kami sama dia belum selesai, kata Bang Tigor, suaranya rendah namun penuh ancaman. Bang Tigor membungkuk di depan wajah Rian, membisikkan sesuatu yang cukup keras untuk didengar semua orang. Lu denger Rian, lu aman di dalam sini karena ada polisi. Tapi begitu lo injek kaki keluar pagar ini, 1 senti saja, gue tunggu. Utang 30 miliar plus bunga nyawa. Bang Tigor memberi isyarat pada anak buahnya. Mereka mundur, kembali ke truk dan mobil mereka. Tapi mereka tidak pergi jauh. Mereka parkir tepat di seberang jalan, mematikan mesin dan menunggu seperti sekawanan hyena yang sabar menunggu mangsanya keluar dari sarang. Sekarang, giliran Pak Burhan dari Dinas Sosial yang maju. Ia menatap Rian, Zea, dan Ibu Yola dengan tatapan jijik. Pak Rian, Bu Zea, dan Ibu Yola, kata Pak Burhan formal. Sesuai dengan akta gibah yang baru saja diumumkan, rumah ini sekarang akan segera dialihfungsikan menjadi asrama panti asuhan. Berdasarkan prosedur standar, area harus disterilkan dari penghuni lama yang tidak berkepentingan dalam waktu 1 kali 24 jam. Rian mendongak, matanya berkaca-kaca. Maksud Bapak? Maksud saya, silakan angkat kaki dari sini. Sekarang. Barang-barang pribadi silakan dibawa, tapi aset yang melekat pada bangunan, furniture, elektronik, hiasan dinding, sudah menjadi inventaris yayasan. Kalian hanya boleh membawa pakaian yang melekati badan dan koper pribadi. Tapi Pak, kami mau tinggal di mana? Di luar ada preman. Bu Yola menatap dari jauh. Ia sedari tadi bersembunyi di balik pot bunga besar. Itu bukan urusan dinas sosial, jawab Pak Burhan dingin. Tugas kami hanya mengamankan aset anak-anak yatim dari parasit. Kata parasit itu menampar mereka lebih keras daripada tangan Bang Tigor. Aku melangkah maju, berdiri di samping Kompol Aryo. Aku menatap Rian yang hancur, Zea yang berantakan, dan Ibu Yola yang menangis meraung-raung. Kalian dengar Pak Burhan kan? Rumah ini sekarang rumah Tuhan. Orang-orang kotor tidak boleh tinggal di sini. Davina, istri durhaka, kamu jebak aku. Kamu sengaja bikin aku dikejar mafia. Teriak Rian putus asa. Aku tidak menjebakmu, Rian. Aku hanya memberi apa yang kamu minta. Kamu minta rumah ini dijual, sudah kujual ke negara. Kamu minta uang cepat, sudah kamu dapat dari Guntur. Sekarang hadapilah konsekuensinya sebagai laki-laki. Aku memberi isyarat kepada satpam yayasan. Tolong antarkan bapak, ibu, dan nona ini ke gerbang depan. Pastikan mereka tidak membawa barang-barang yayasan. Jangan keluar. Mereka nunggu di luar. Zea histeris mencengkram kaki meja prasmanan. Namun satpam itu bertindak tegas. Mereka menyeret Rian, Zea, dan Ibu Yola. Teman-teman sosialita Zea sudah kabur lewat pintu samping sejak tadi, meninggalkan ratu mereka yang kini diperlakukan seperti sampah. Mereka diseret melewati halaman yang luas itu, melewati anak-anak panti yang menatap mereka dengan dingin, melewati wartawan yang terus memotret aib mereka. Sampai akhirnya mereka didorong keluar dari gerbang besi. Gerbang ditutup dan digembok dari dalam. Aku berdiri di balik gerbang menatap mereka yang kini berada di trotoar. Di seberang jalan, kaca mobil SUV hitam perlahan turun. Bang Tigor melambaikan tangan sambil tersenyum mengerikan, memegang sebuah linggis. Rian menggedor-gedor pagar rumah. Davina, buka, tolong, aku suamimu. Jangan biarkan mereka bunuh aku, Davina. Ibu Yola jatuh pingsan di trotoar.
Zia menangis sambil mencoba menelpon taksi yang tak kunjung datang. Aku menatap Rian tepat di matanya. Kamu bukan suamiku lagi, Rian. Pengacaraku baru saja mendaftarkan gugatan cerai pagi ini dengan bukti perzinahan dan penipuan. Rumah ini adalah bentengku, dan kamu berada di sisi yang salah dari tembok ini. Aku berbalik badan, memunggungi teriakan putus asa mereka. Pak Aryo, Pak Burhan, kataku tenang. Mari kita lanjutkan makan siangnya. Kasihan anak-anak sudah lapar. Di belakangku, suara jeritan Rian semakin keras saat mobil SUV di seberang jalan menderu hidup dan mulai melaju pelan ke arah mereka. Pengusiran telah selesai. Perburuan baru saja dimulai. Ada satu hal yang lebih memuaskan daripada melihat musuhmu kalah, melihat mereka berlari. Aku berdiri di balik jendela kamar utamaku yang gelap. Segelas wine merah di tanganku menatap layar monitor CCTV yang menampilkan gerbang depan secara real time. Di luar sana, hujan mulai turun deras. Seolah langit Jakarta pun ingin mencuri bersih jejak-jejak kotor yang ditinggalkan oleh mantan keluargaku. Di layar monitor, aku melihat Rian, Ibu Zola, dan Zea berdiri di trotoar basah seperti 3 ekor tikus yang baru saja disiram air panas. Rian masih mengenakan jas putih noraknya yang kini mulai transparan karena hujan. Ibu Yola, sang ratu drama, duduk di aspal sambil memeluk tas Hermesnya yang guyup, menangis histeris. Zea sibuk memaki-maki ponselnya, mungkin mencoba memesan taksi online yang tak kunjung datang karena macet. Di seberang jalan, mobil SUV hitam milik anak buah Pak Guntur masih di sana, mesin menyala. Lampu depannya menyorot tajam ke arah mereka bertiga, seperti sorot mata predator yang menikmati ketakutan mangsanya sebelum menerkam. Mereka tidak menyerang, belum. Kehadiran mobil polisi yang masih terparkir di halaman yayasan membuat Bang Tigor menahan diri. Tapi, teror psikologis itu jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Rian tahu, begitu polisi pergi atau begitu ia melangkah ke area yang sepi, hidupnya tamat. Aku meletakkan gelas wine-ku dan beralih ke meja kerja. Aku membuka laptop, mengaktifkan kembali fitur penyerapan audio di ponsel Rian. Aku ingin mendengar suara keputusasaan mereka. Suara gemerisik hujan terdengar, diikuti oleh teriakan panik Zea. Mana taksinya? Kenapa semua driver nolak? Rian, lakuin sesuatu dong. Jangan cuma bengong kayak orang tolol. Jerit Zea. Aku nggak tahu, Zea. HP-ku nggak ada sinyal. Kayaknya diblokir. Suara Rian bergetar hebat. Tentu saja diblokir. 5 menit yang lalu aku menelpon provider seluler korporat kami dan melaporkan ponsel Rian sebagai hilang dicuri, meminta pemblokiran kartu SIM dan email segera. Sekarang, ponsel mahal itu hanya ganjalan pintu elektronik. Ibu takut, Rian. Itu preman ngeliatin kita terus. Mereka bawa linggis. Ayo, kita lari. Lari, nak. Lari kemana aja? Raung Ibu Yola. Lari kemana, Bu? Kaki ibu kan encok. Kita butuh mobil. Tiba-tiba, sebuah taksi biru tua yang tampak sudah tua melintas. Rian melompat ke tengah jalan nyaris tertabrak, melambaikan tangannya gila-gilaan. Taksi itu berhenti. Mereka bertiga berebut masuk seperti binatang. Jalan, Pak, jalan. Cepat, kemana aja asal jauh dari sini. Teriak Rian pada sopir taksi. Aku melihat monitor. Taksi itu melaju pergi. Detik berikutnya, SUV hitam di seberang jalan ikut bergerak mengikuti mereka dengan santai. Perburuan dimulai. Aku beralih ke pelacak GPS yang kutanam di tas Hermes Ibu Yola. Hadiah ulang tahun dariku tahun lalu yang ternyata sangat berguna hari ini. Titik merah di peta bergerak menjauh dari Menteng, menuju ke arah Jakarta Timur, daerah yang padat, kumuh, dan semrawut. Aku kembali memasang headphone. Suara di dalam taksi terdengar jelas. Pak, jangan lewat jalan besar, lewat jalan tikus. Ada yang ngikutin kita. Waduh mas, ini hujan banjir. Kalau lewat jalan tikus nanti mogok. Lagian tujuannya mau kemana sih? Argonya jalan terus nih. Ke apartemen Pak Kubuwono. Kita ke penthouse baru kita. Gak bisa, Zee. Kita belum lunasin. Kuncinya belum dikasih. Kita gak bisa masuk ke sana. Apa? Lo bilang udah lunas. Lo bilang kuncinya diambil hari ini. Uangnya mana? Uang kan baru DP. Sisanya nunggu sertifikat rumah Davina cair. Sekarang rumahnya udah jadi panti asuhan. Duitnya gak bakal cair, Zee. Kita gak punya apa-apa. Hening sejenak. Lalu terdengar suara tamparan keras. Plak! Bajingan lo, Rian. Teriak Zea. Lo nipu gue. Lo bilang lo kaya. Lo bilang lo direktur. Ternyata lo cuma benar lo yang numpang di rumah bini lo. Gue udah putusin pacar gue yang polisi demi lo. Bangsat. Zea sayang, dengerin dulu. Kita bisa jual mobil Porsche itu. Kita bisa... Mobil Porsche itu atas nama siapa? Atas nama lo kan? Kalau lo bangkrut dan dikejar mafia, mobil itu pasti udah disita di showroom. Atau bakal diambil paksa sama Guntur. Gue gak mau mati konyol gara-gara lo. Terdengar suara pintu mobil dibuka paksa saat taksi masih melaju pelan di kemacetan.
Kiri pak, gue turun di sini. Zia, jangan pergi, kamu bawa dompet aku. Makan tuh dompet kosong, gue pergi. Jangan pernah hubungi gue lagi. Dasar kere. Pintu terbanting. Zia melompat keluar di tengah hujan deras, meninggalkan Rian dan ibunya. Pelakor itu tahu kapan harus menyelamatkan diri. Cinta, omong kosong. Bagi wanita seperti Zia, cinta hanyalah transaksi bisnis. Dan saat bisnis merugi, dia likuidasi aset dan kabur. Sekarang hanya tinggal Rian dan Ibu Yola di dalam taksi. Dua anak manusia yang kehilangan arah. Rian, ibu lapar, ibu dingin. Kita mau kemana? Isak Ibu Yola. Suaranya terdengar sangat tua dan rapuh. Aku nggak tahu, Bu. Kartu kreditku diblokir Davina. HP mati. Uang tunai di dompet cuma ada 300.000 sisa kembalian beli rokok tadi. Zaya bawa sisa uang cash yang 5 juta. 300.000, Rian. Kita bisa makan sekali duduk 2 juta. 300.000 buat apa? Buat hidup, Bu. Sadar dong, kita sekarang gelandangan. Kita buronan. Bentak Rian. Stres membuatnya mulai berani membentak ibunya sendiri. Taksi itu akhirnya berhenti di sebuah kawasan di Jatinegara, kawasan lampu merah, tempat hotel-hotel melati berjamur berdiri berhimpitan dengan warung remang-remang. Mas, ini argonya sudah 150.000, mau turun di sini? Tanya sopir taksi, mungkin curiga melihat penumpangnya yang berpakaian pesta tapi basah kuyup dan menangis. Iya pak, di sini saja. Aku melihat titik GPS mereka berhenti di sebuah bangunan bernama Penginapan Melati Indah, nama yang cantik untuk tempat yang aku yakin penuh dengan kecoa dan bau apek. Aku membayangkan adegannya, Rian, mantan direktur yang angkuh, harus menyeret koper ibunya masuk ke lobi hotel kelas melati yang lantainya lengket. Ibu Yola, sosialita menteng, harus tidur di kasur yang spraynya mungkin tidak diganti seminggu sekali. Tapi siksaan terberatnya bukan itu. Siksaan terberatnya adalah ketika Rian mencoba membuka aplikasi mobile banking di ponsel ibunya, karena ponselnya mati. Ia menemukan saldo rekening ibunya 0 rupiah. Aku sudah membekukan rekening Ibu Yola kemarin sore dengan alasan indikasi pencucian uang karena adanya aliran dana mencurigakan dari Rian. Pihak bank yang merupakan klien firma hukum ayahku sangat kooperatif. Rian, uang ibu, uang arisan ibu kemana semuanya? Kenapa saldonya 0? Jerit Ibu Yola. Suaranya pecah, terdengar seperti orang gila. Davina, desis Rian. Suaranya penuh dendam namun tak berdaya. Dia blokir semuanya, Bu. Dia benar-benar mau bunuh kita pelan-pelan. Aku melepas headphone, cukup untuk malam ini. Mereka ada di Jatinegara, tanpa uang, tanpa kendaraan, tanpa koneksi. Dan di luar sana, Bang Tigor dan anak buahnya masih sedang menyisir area itu. Mafia tidak butuh GPS untuk menemukan orang yang berutang nyawa. Mereka punya mata dan telinga di setiap sudut kota. Aku mematikan laptop. Hujan di luar semakin deras, petir menyambar di kejauhan. Di kamar suite hotel melati yang lembab itu, Rian dan Ibu Yola mungkin sedang menggigil kedinginan, saling menyalahkan. Tapi yang paling mengerikan bagi mereka adalah ketidaktahuan. Mereka tidak tahu kapan pintu kamar mereka akan didobrak oleh penagih hutang. Aku berjalan ke tempat tidurku yang hangat, menarik selimut tebal yang wangi lavender. Selamat malam tikus got, bisikku. Jangan lupa kunci pintunya, meskipun kunci gembok hotel murahan tidak akan bisa menahan palu godam Bang Tigor. Malam ini aku akan tidur nyenyak. Besok pagi aku harus bangun pagi untuk mengurus berkas perceraian dan mungkin mengirim karangan bunga ucapan turut berduka cita ke alamat penginapan mereka. Sekedar sentuhan manis terakhir dari sang istri yang teraniaya. Pagi di Menteng selalu memiliki aroma yang khas. Campuran antara wangi tanah basah, sisa hujan semalam, aroma kopi Arabica yang baru digiling, dan suara desau halus dedaunan yang tertiup angin. Sebuah kedamaian yang mahal. Kedamaian yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang tidak memiliki utang nyawa pada mafia. Aku duduk di ruang kerjaku, menyesap espresso ganda. Di layar laptopku, peta digital Jatinegara masih berkedip. Titik merah itu, tas Hermes Ibu Yola, tidak bergerak dari titik koordinat penginapan Melati Indah sejak semalaman. Pukul 7.15 waktu Indonesia Barat, ponsel pribadiku bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal masuk, nomor telepon rumah landline dengan kode area Jakarta Timur. Aku tahu ini siapa. Rian pasti meminjam telepon resepsionis hotel karena ponselnya sudah mati total. Aku membiarkannya berdering 3 kali, membiarkan kepanikan di ujung sana memuncak. 1 dering untuk setiap 10 miliar yang dia curi. Pada dering keempat, aku mengangkatnya. Halo, sapaku. Nadaku tenang dan profesional. Seolah sedang menerima panggilan dari klien bisnis. Davina jangan tutup, ini aku Rian.
Suara di seberang sana terdengar serak, pecah, dan penuh teror. Ada latar suara bising kendaraan. Mungkin resepsionis hotel itu ada di pinggir jalan raya. Oh Rian, selamat siang. Bagaimana tidurmu? Nyenyak? Kudengar kasur di penginapan kelas melati itu agak keras untuk punggung priayi sepertimu. Jawabku santai. Hening sejenak. Rian tersentak. Kamu tahu aku di mana? Tentu saja aku tahu, penginapan Melati Indah, Jalan Jatinegara Timur, kamar 202, tarif per malam Rp150.000, fasilitas kipas angin, kamar mandi luar, dan, oh ya, resiko digerebek Satpol PP. Davina, tolong kami. Rian mulai menangis, isakannya terdengar menyedihkan. Ibu sakit, dia demam tinggi, kami nggak makan dari kemarin siang, Dan aku lihat ada orang-orang mencurigakan di seberang jalan. Itu anak buah Guntur, Dav. Mereka mau bunuh aku. Lah, lalu? Kamu tanya lalu? Aku ini suamimu, Davina. Ibu Yola itu mertuamu. Kamu gak bisa biarkan kami mati konyol begini. Transfer uang, Dav. 50 juta saja. Buat kami kabur keluar kota. Aku janji gak akan ganggu kamu lagi. Aku meletakkan cangkir kopiku. Saatnya mengakhiri sandiwara ini. Rian, kamu masih belum ngerti juga ya. Aku mengubah nada suaraku. Hilang sudah nada lembut istri yang sabar. Yang tersisa hanyalah dinginnya suara seseorang komisaris utama yang sedang memecat karyawan korup. Kamu pikir aku tidak tahu tentang rencanamu menjual rumah ini? Kamu pikir aku bodoh? Apa maksudmu? Aku tahu sejak hari pertama kamu bertemu Zea di klub malam itu, 3 bulan lalu. Aku tahu kamu memalsukan laporan keuangan bisnismu. Aku tahu kamu mencuri perhiasanku satu persatu untuk membelikan tas Zia. Dan aku tahu persis kapan kamu menghubungi Pak Guntur. Di ujung telepon hanya terdengar napas Rian yang memburu. Aku bisa saja menghentikanmu saat itu, Rian. Aku bisa saja marah, melabrakmu atau menceraikanmu saat itu juga. Tapi itu terlalu mudah, terlalu merciful. Aku berdiri, berjalan ke jendela, menatap taman yang kini sepi tanpa kehadiran parasit-parasit itu. Aku ingin melihat seberapa jauh keserakahanmu akan membawamu. Jadi, aku memberimu jalan. Aku membiarkan berangkas itu terbuka. Aku membiarkanmu merasa menang. Aku membiarkanmu menjual rumah yayasan itu. Karena aku tahu, satu-satunya jalan untuk menghancurkan orang tamak sepertimu bukan dengan mengambil uangnya, tapi dengan memberikan harapan palsu. Jadi, semua ini jebakan. Suara Rian bergetar hebat. Bukan jebakan, Rian. Ini uji tuntas. Dan hasilnya, kamu gagal total. Kamu menjual aset negara demi pelakor yang meninggalkanmu di pinggir jalan. Begitu dompetmu kosong. Menyedihkan. Davina, cukup. Aku ngaku aku salah, aku minta maaf. Tolong tarik gugatanmu. Tolong bilang ke Guntur kalau ini salah paham. Kamu punya uangnya, Dav. Kamu bisa bayar Guntur. 100 miliar itu kecil buat kamu. Aku tertawa. Tawa yang kering dan tanpa emosi. Benar, aku punya uangnya. Aku bisa membayar utangmu ke Pak Guntur detik ini juga tanpa mengedipkan mata. Tapi, pertanyaannya, kenapa aku harus melakukannya? Aku suamimu. Mantan suami. Ingat, secara agama dan hukum, saat kamu meninggalkan rumah ini kemarin untuk hidup dengan wanita lain, kamu sudah menjatuhkan talak. Dan secara bisnis, kamu adalah aset bodong. Kamu adalah liabilitas, investasi gagal. Dan dalam bisnis, investasi gagal harus dilikuidasi. Davina, jangan gila. Mereka membawa parang, Dav. Mereka bakal cincang aku. Itu konsekuensi bisnis saya. Kamu berani main api dengan mafia tanah? Kamu harus siap terbakar. Jangan minta pemadam kebakaran padaku. Aku melihat jam tangan sudah pukul 7.30. Dengar baik-baik ya, Rian. Ini terakhir kalinya kau mendengar suaraku. Ponsel ini akan kuganti nomornya setelah ini. Pengacaraku akan mengurus sisanya di pengadilan. Kamu tidak perlu hadir. Toh kamu mungkin tidak akan bisa hadir karena masalah teknis dengan Pak Guntur. Davina, ibu sakit jantung, Dav. Tega kamu sama orang tua. Rian berteriak menggunakan kartu terakhirnya. Ibu Yola, sampaikan salamku padanya. Bilang padanya obat sakit jantungnya ada di laci meja rias yang dia tinggalkan kemarin. Sayang sekali, dia lebih memilih membawa tas Hermes daripada obatnya sendiri. Prioritas kan? Aku mendengar suara pintu didobrak di latar belakang telepon Rian. Suara teriakan laki-laki. Suara benda pecah. Bang, ampun bang. Tunggu istri saya mau transfer. Davina, ngomong sama mereka, bilang kamu mau bayar. Jerit Rian histeris. Aku tersenyum tipis. Waktunya sudah habis. Maaf Rian, pulsaku habis. Selamat menikmati check out yang sesungguhnya ya. Klik. Aku menutup telepon. Memutuskan jaringan. Hening kembali mengisi ruang kerjaku. Aku tidak merasa sedih, aku tidak merasa bersalah. Yang kurasakan hanyalah rasa lega yang luar biasa.
seperti baru saja mengangkat tumor ganas dari dalam tubuhku. Rian dan Ibu Yola bukan lagi masalahku. Mereka sekarang adalah masalah Pak Guntur, masalah dinas sosial, dan masalah takdir. Aku mengambil kartu SIM dari ponselku, mematahkannya menjadi 2 dan membuangnya ke tempat sampah. Kemudian aku menekan tombol intercom di mejaku. Mbak Sumi? Iya, Non. Tolong panggilkan jasa pembersih profesional. Saya mau seluruh kamar bekas Ibu Yola dan Rian disterilkan. Buang semua kasur, gorden, dan karpet ya. Saya tidak mau ada sisa bau mereka sedikit pun. Dan tolong siapkan mobil, saya mau ke kantor yayasan. Kita harus bahas renovasi panti asuhan. Baik, Non, laksanakan. Aku berjalan keluar dari ruang kerja. Melangkah ringan menuruni tangga. Matahari bersinar terang menembus jendela-jendela besar Istana Lembayung. Rumah ini kembali suci. Rumah ini kembali menjadi milikku dan milik anak-anak yang membutuhkan. Jebakan sudah tertutup sempurna. Tikus-tikusnya sudah terperangkap di luar. Dan sang ratu akhirnya bisa duduk di singgasananya dengan tenang tanpa ada lagi benalu yang menggerogoti kakinya. Selamat tinggal, Rian. Semoga neraka di dunia ini cukup hangat untukmu. Sambungan telepon itu terputus dengan bunyi klik yang dingin, menyisakan nada sambung monoton yang berdenging di telinga Rian seperti detak jantung orang mati. Rian masih memegang gagang telepon resepsionis yang berminyak itu dengan tangan gemetar, wajahnya pucat pasi. Matanya kosong menatap dinding penginapan yang penuh bercak jamur. Di sudut lobi yang sempit dan berbau rokok kretek itu, Ibu Yola duduk meringkuk di sofa kulit imitasi yang sudah sobek isinya. Ia memeluk tas Hermes-nya, satu-satunya benda tersisa yang menghubungkannya dengan kehidupan lamanya di Menteng. Tas itu kini basah, kotor, terkena cipratan lumpur Jatinegara, dan tampak sangat tidak pada tempatnya di lingkungan kumuh ini. Rian, gimana ini, Nak? Tanya Ibu Yola, suaranya parau dan lemah. Davina transfer kan? Dia pasti transfer kan? Dia nggak mungkin tega lihat ibu mati. Rian perlahan meletakkan gagang teleponnya. Ia menolak menatap ibunya, wanita yang selama ini memanjakannya, menghasutnya, meyakinkannya bahwa ia berhak atas segalanya. Kini wanita itu tampak seperti nenek tua yang tersesat. Dia bilang obat jantung ibu ada di laci meja rias yang kita tinggal. Bisik Rian, suaranya hampa. Dia tidak akan mentransfer sepeser pun. Dia bilang ini investasi bodong. Ibu Yola menjerit tertahan. Setan, iblis betina, tega-teganya dia, Rian. Kita harus lapor polisi, kita harus tuntut dia. Lapor polisi? Rian tertawa. Tawa orang yang sudah kehilangan akal sehat. Kita ini buronan, Bu. Kita baru saja menipu mafia dan jual aset negara. Polisi justru mencari kita untuk dipenjara. Belum sempat Ibu Yola membalas, pintu kaca depan penginapan itu pecah berantakan. Pecahan kaca berhamburan ke lantai keramik yang kusam. Resepsionis penginapan yang sedang tidur ayam langsung melompat kaget dan bersembunyi di bawah meja. Dari balik bingkai pintu yang kini bolong, melangkah masuk 3 sosok mimpi buruk. Di depan, Bang Tigor berdiri dengan linggis besi berkarat di tangan kanannya. Air hujan menetes dari jaket kulitnya, bercampur dengan keringat dan amarah. Di belakangnya, 2 anak buahnya yang berbadan sebesar lemari pendingin menyeringai kejam, memamerkan gigi kuning dan tato tengkorak di leher. Mereka telah menemukan mangsanya. Nah, ini dia tikus-tikus yang lari dari got. Geram Bang Tigor, suaranya rendah menggetarkan lantai. Kirain mau lari ke luar negeri, ternyata cuma mampu lari ke hotel jam-jaman. Rian mundur teratur hingga punggungnya menabrak dinding. Kakinya lemas, air seni merembes membasahi celana bahan mahalnya. Bang, ampun bang. Saya bisa jelaskan. Gagap Rian mengangkat kedua tangannya tanda menyerah. Jelaskan apa lagi, ha? Bentak Bang Tigor, maju 2 langkah. Lu jelasin kenapa sertifikat yang lu kasih palsu. Lu jelasin kenapa bos Guntur ditolak sistem BPN. Lu jelasin kemana duit 30 miliar yang udah lu telan. Itu ada di Davina, Bang. Istri saya. Dia yang jebak saya. Duitnya ada di dia. Rian mencoba melempar kesalahan. Kepengucutannya mencapai puncak. Bang Tigor meludah tepat di wajah Rian. Cih, jangan bawa-bawa bini lu. Gue udah dengar beritanya. Bini lu udah hibahin rumah itu sebulan lalu. Lu yang maling. Lu yang nipu bos Guntur pakai barang orang lain. Tanpa aba-aba, Bang Tigor mengayunkan tangan kirinya. Sebuah tinju keras mendarat telak di ulu hati Rian. Puk. Rian terbungkuk, memuntahkan cairan lambung ke lantai. Ia jatuh berlutut, menggap-menggap mencari udara. Rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Sebuah sensasi fisik yang belum pernah dirasakan oleh tubuh manca yang terbiasa duduk di kursi direktur. Rian, jangan sakiti anakku, jarit Ibu Yola. Ia bangkit, mencoba memukul Bang Tigor dengan tas Hermes-nya. Kalian orang-orang kampung, jangan sentuh anak saya. Saya ini orang kaya, saya bisa bayar kalian.
Bang Tigor menepis tas itu dengan mudah hingga terlempar ke sudut ruangan. Tas mahal itu mendarat di genangan air yang kotor. Orang kaya? Hah? Bang Tigor mencengkeram kerah daster sutra Ibu Yola, menarik wajah wanita tua itu mendekat. Lu itu sekarang cuma nenek-nenek gembel yang punya utang 30 miliar. Lu bayar pakai apa? Pakai tas buntut itu. Harganya nggak cukup buat bayar bensin mobil gue. Ia mendorong Ibu Yola kasar hingga jatuh terjerembab di samping anaknya yang masih mengerang kesakitan. Dengerin gue baik-baik. Bang Tigor berjongkok di depan mereka berdua. Ia memainkan linggisnya, mengetuk-ngetuknya ke lantai dengan irama yang meneror mental. Bos Guntur nggak suka rugi. Duit 30M itu harus balik. Kalau nggak ada duit, ia menempelkan ujung linggis yang dingin ke pipi Rian. Maka, ginjal, kornea mata, dan hati lo berdua yang bakal jadi gantinya. Pasar gelap organ lagi butuh stok. Mungkin nggak nyampe 30M, tapi lumayan lah buat ngurangin utang. Rian menangis meraung-raung. Jangan bang, ampun. Saya kerja bang. Saya mau kerja apa aja. Jadi budak juga boleh. Jangan ambil organ saya. Kerja? Tangan halus kayak gini mau kerja apa? Cibir Bang Tigor. Tapi boleh juga. Bos Guntur punya tambang pasir ilegal di Bogor. Lu bisa jadi kuli panggul di sana seumur hidup tanpa gaji. Makan nasi aking. Itu pun kalau lu kuat seminggu. Bang Tigor berdiri memberi kode pada dua anak buahnya. Bawa mereka, masukin karung. Kita bawa ke gudang dulu. Siksa dikit biar sadar diri. Baru kirim ke tambang. Dua preman itu maju menyeret Rian dan Ibu Yola seperti menyeret sampah. Rian meronta-ronta, kakinya menendang-nendang udara. Ibu Yola menjerit memanggil nama suaminya yang sudah meninggal, memanggil Davina, memanggil Tuhan, siapa saja yang bisa menolong. Tapi tidak ada yang datang. Resepsionis hotel pura-pura tuli. Tamu-tamu lain mengunci pintu kamar rapat-rapat. Inilah hukum jalanan. Siapa yang berutang, dia yang menanggung. Mereka diseret keluar menuju mobil SUV hitam di tengah hujan deras. Rian merasakan aspal kasar menggoras kulit wajahnya. Ia melihat langit kelabu Jakarta untuk terakhir kalinya sebelum dilempar masuk ke bagasi mobil yang bau apak. Namun, takdir punya rasa humor yang kejam. Tepat saat pintu bagasi hendak ditutup, suara sirine memecah kebisingan hutan. Bukan satu, tapi banyak. Cahaya biru dan merah berputar-putar menyilaukan mata, memantul di genangan air. 3 mobil patroli polisi mengepung SUV itu dari segala arah. Megafon berbunyi nyaring. Jangan bergerak, kepungan sudah rapat, turunkan senjata dan menyerah. Bang Tigor mengumpat keras. Bangsat, polisi, cabut-cabut, tinggalin mereka. Para preman itu panik. Mereka tahu urusan utang piutang adalah perdata, tapi penculikan adalah pidana. Apalagi Rian adalah target operasi polisi juga. Mereka tidak mau tertangkap basah membawa paket orang. Bang Tigor dan anak buahnya melompat masuk ke kursi depan, tancap gas menabrak trotoar mencoba kabur. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara. Dor, dor. Dalam kekacauan itu, Rian dan Ibu Yola ditinggalkan tergeletak di aspal basah, setengah masuk ke bagasi yang terbuka. Rian melihat sepatu buat polisi mendekat, ia merasa lega luar biasa. Polisi, penyelamat. Setidaknya dia tidak akan dicincang oleh mafia. Pak polisi, tolong kami, mereka mau bunuh kami. Teriak Rian, merangkak memeluk kaki polisi itu. Seorang perwira polisi menunduk menatap Rian dengan tatapan dingin tanpa simpati. Di name tag-nya tertulis AKP Hendra Unit Krimsus. Saudara Rian Pratama dan saudari Yola Winata, tanya perwira itu tegas. Iya pak, itu saya, lindungi saya pak. Perwira itu tidak mengeluarkan tangan untuk membantunya berdiri. Sebaliknya, ia mengeluarkan borgol besi. Borgol itu mengunci pergelangan tangan Rian dengan lecet, dingin, dan menyakitkan. Kalian ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi, penipuan aset yayasan, dan penggelapan dana hibah, sesuai laporan saudari Davina Putri dan Kementerian Sosial. Kalian punya hak untuk diam, tapi saya sarankan simpan tenaga kalian untuk menangis di sel. Wajah Rian yang tadi lega berubah menjadi horor baru. Ia memang selamat dari linggis Bang Tigor, tapi ia baru saja masuk ke mulut singa yang lain, penjara. Dan di penjara, narapidana kasus penipuan uang besar biasanya tidak punya nasib baik, apalagi jika korbannya adalah mafia yang punya koneksi di dalam sel. Tunggu pak, Davina melaporkan saya, istri saya melaporkan saya, bisik Rian. Air mata bercampur darah mengalir di pipinya. Mantan istri, koreksi polisi itu sambil menyeret Rian berdiri. Dan dia menitipkan pesan, selamat menikmati rumah barumu yang gratis, tidak perlu bayar sewa, cukup bayar dengan masa mudamu. Ibu Yola digelandang ke mobil polisi terpisah, terus meracau tentang tas Hermesnya yang tertinggal di lobi hotel. Kegilaan mulai menggerogoti kewarasannya.
Rian dimasukkan ke kursi belakang mobil patroli yang sempit dan berbau keringat penjahat. Dari balik jeruji jendela mobil, ia melihat penginapan kumuh itu menjauh. Ia selamat dari kematian, tapi ia baru saja kehilangan kehidupannya. Davina benar, ini adalah investasi bodong terburuk dalam sejarah hidupnya. Dan di kejauhan, Rian bersumpah melihat sebuah mobil sedan hitam mewah berpapasan dengan mobil polisinya. Kaca belakangnya gelap, tapi Rian tahu Davina ada di sana, menonton sirkus ini dari kursi VIP-nya, menonton tikus got yang akhirnya masuk perangkap besi. Zea Anastasia selalu membanggakan diri sebagai wanita yang praktis. Dalam kamus hidupnya, cinta adalah transaksi bisnis dan pria adalah aset yang bisa didepresiasi. Ketika aset itu mulai menjadi liabilitas, seperti Rian yang bangkrut dan dikejar mafia, maka langkah paling logis adalah likuidasi dan cut loss. Di dalam taksi online yang membawanya menjauh dari Jatinegara, Zea sibuk menghapus semua jejak digitalnya bersama Rian. Foto-foto liburan di Bali, Instagram story, makan malam mewah hingga status in a relationship di Facebook, semuanya ia lenyapkan dalam hitungan menit. Dasar cowok halu, ngaku direktur ternyata maling. Untung gue gak jadi nikah sama dia, gerutu Zea sambil memblokir nomor Rian dan Ibu Yola. Dasar cowok halu, ngaku direktur ternyata maling. Untung gue gak jadi nikah sama dia, gerutu Zea sambil memblokir nomor Rian dan Ibu Yola. Ia merasa lega, ia merasa selamat. Di pangkuannya ia memeluk erat tas Hermes Birkin oranye pemberian Rian. Satu-satunya gaji yang ia rasa pantas ia dapatkan setelah 3 bulan melayani ego pria itu. Di jari manisnya cincin berlian 2 karat berkilauan tertimpa lampu jalan. Setidaknya gue masih punya ini, gumamnya menatap berlian itu dengan mata berbinar tamak. Kalau dijual, cincin ini bisa dapat 200 juta, tas ini bisa 300 juta, masih bisa lah buat modal cari mangsa baru di Senopati. Taksi berhenti di depan sebuah apartemen kelas menengah di Jakarta Barat. Tempat tinggal aslinya sebelum Rian menjanjikan penthouse di Paku Buwono. Zea turun dengan anggun, mengabaikan tatapan satpam yang heran melihat penampilannya yang berantakan tapi menenteng tas mewah. Sesampainya di kamar unit studionya yang sempit, Zea langsung membongkar lemari. Ia mengeluarkan semua barang pemberian Rian. Jam tangan, kalung emas, dan sepatu branded. Ia butuh uang tunai sekarang juga. Rekeningnya yang berisi transferan 5 miliar dari Rian tadi pagi sudah ia coba akses di ATM. Tapi layar mesin itu menampilkan tulisan mengerikan. Transaksi ditolak, hubungi cabang terdekat. Pasti si Davina sialan itu yang blokir. Desi Zea. Gak apa-apa, besok gue jual semua ini. Gue bakal kaya sendiri, tanpa Rian. Keesokan paginya, Zea bangun siang dengan mata bengkak. Ia mandi, berdandan menor untuk menutupi kecemasannya. Dan memasukkan semua perhiasan mahal itu ke dalam tas. Tujuan 1, pasar baru, pusat jual beli perhiasan dan tas mewah bekas. Ia masuk ke toko emas langganannya dengan percaya diri. Kok mau jual ini, cincin tunangan, berlian Eropa 2 karat, sertifikatnya ketinggalan di rumah suami. Tapi kok bisa cek sendiri keasliannya, saya lepas murah deh, 150 juta aja. Si pemilik toko pria parubaya berkacamata tebal mengambil cincin itu. Ia mengamatinya di bawah lampu loop selama kurang lebih 10 detik. Lalu ia tertawa, tawa yang meremehkan. Neng Zea, lagi ngelawak ya pagi-pagi. Maksudnya? Ini bukan berlian, Neng. Ini zirkonia, kaca gosok. Rangkanya juga bukan emas putih, ini perak sporodium. Kalau dijual di pasar malam bisa 200.000 perak. Wajah Zea memucat. Gak mungkin, Rian beli ini di depan mata saya di butik Plaza Indonesia. Ah masa, mungkin kotaknya doang yang Plaza Indonesia. Isinya mah mangga 2, nih bawa pulang aja, malu saya majangnya. Zea menyambar cincin itu dengan tangan gemetar. Ia beralih ke kalung emas, palsu, jam tangan Rolex, KW Super. Rian, si penipu ulung, ternyata juga menipu selingkuhannya sendiri. Pria itu terlalu pelit atau terlalu bokek untuk membelikan barang asli. Jadi, dia membelikan barang palsu berkualitas tinggi untuk membungkam mulut Zea. Rian bangsat, bajingan kere, jerit Zea di tengah pasar mengundang tontonan orang-orang. Satu-satunya harapan terakhirnya adalah tas Hermes Birkin di tangannya. Ia berlari ke toko tas pre-love mewah di sebelahnya. Ci, cek tas ini asli nggak? Kulitnya bau asli kan? Zea meletakkan tas itu di meja kaca dengan kasar. Pemilik toko tas itu, wanita elegan dengan sarung tangan putih, memeriksa tas itu dengan teliti. Ini asli Mbak Zea. Zea menghela napas lega. Syukurlah, berapa Ci? 300 bisa. Tapi Cici itu menatap layar komputernya.
Tas ini, nomor serinya terdaftar dalam database barang curian atau sengketa. Ada laporan polisi masuk pagi ini dari firma hukum. Sebentar, Davina, Putri, dan Partners. Jantung Zia berhenti berdetak. Laporannya menyebutkan bahwa tas ini dibeli menggunakan dana penggelapan yayasan. Statusnya barang bukti kejahatan. Saya tidak bisa beli, Mbak. Malah prosedurnya, saya harus lapor polisi kalau barang ini muncul di toko saya. Cici itu menatap Zia dengan tatapan kasihan campur waspada. Tangannya bergerak pelan menuju telepon toko. Zia menyambar tas itu dan berlari keluar toko seperti orang gila. Ia menabrak orang-orang di trotoar, keringat dingin mengucur deras. Ia tidak punya apa-apa, barang-barang ini sampah. Rekeningnya dibekukan, dan sekarang dia membawa barang bukti kejahatannya kemana-mana. Zia memutuskan untuk pulang ke apartemennya, mengunci diri, dan menunggu situasi reda. Mungkin dia bisa kabur ke kampung halamannya di Sukabumi nanti malam. Namun, sesampainya di lobi apartemen, ia melihat sesuatu yang membuatnya sadar bahwa lari bukanlah opsi. 2 mobil polisi terparkir tepat di depan pintu masuk. Beberapa petugas berseragam dan berpakaian preman sedang berbicara dengan resepsionis, menunjukkan foto seseorang. Foto itu adalah foto Zia dari Instagram. Zia berbalik, hendak lari ke tangga darurat, tapi sebuah tangan kekar mencengkram bahunya. Zia Anastasia, suara berat seorang petugas menyapanya. Zia menoleh kaku, di hadapannya berdiri Kompol Aryo, orang yang sama yang menangkap Rian kemarin. Saya bukan Zia. Salah orang, Pak. Eleknya panik. Jangan bohong. Kami sudah melacak transaksi kartu kredit Rian Pratama yang digunakan untuk menyewa unit apartemen ini atas nama Anda. Dan kami juga melacak aliran dana 5 miliar rupiah yang masuk ke rekening Anda kemarin. Kata Kompol Aryo tenang sambil menunjukkan surat penangkapan. Itu hadiah, Pak. Rian yang kasih. Saya nggak tahu uangnya dari mana. Saya cuma pacarnya. Zia mulai menangis, menggunakan senjata air mata buayanya. Hadiah dari hasil kejahatan tetaplah kejahatan, Mbak. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Anda menerima, menguasai, dan menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Ancaman hukumannya 5 tahun. 5 tahun? Zia lemas. Kakinya tidak bisa menopang tubuhnya lagi. Dan satu lagi, tambah Kompol Aryo sambil memberi isyarat pada Polwan untuk memborgol Zia. Ibu Davina menitipkan pesan khusus untuk Anda. Zia mendongak, matanya merah. Apa? Dia mau ngetawain saya? Bukan. Bu Davina bilang, terima kasih sudah membuktikan bahwa harga dirimu memang bisa dibeli. Sayangnya, kamu menjualnya dengan harga diskon pada penipu yang salah. Polwan itu menarik tangan Zia ke belakang. Klik. Borgol terpasang. Zia digelandang melewati lobi apartemen yang ramai. Tetangga-tetangganya yang dulu iri melihat Zia sering dijemput mobil mewah, kini menonton sambil berbisik-bisik dan merekam dengan ponsel mereka. Itu si Zia pelakor ya? Ditangkap polisi? Syukurin, gayanya selangit taunya duit maling. Udah jelek, pakai barang KW, masuk penjara lagi. Komentar-komentar pedas itu lebih menyakitkan daripada borgol di tangannya. Reputasinya sebagai sosialita hancur lebur. Karirnya sebagai influencer tamat. Di dalam mobil polisi, Zia duduk terjepit di antara 2 petugas. Ia melihat keluar jendela, menatap Jakarta yang kejam. Ia ingat Rian. Ia ingat janji-janji manis tentang penthouse dan liburan ke Eropa. Semuanya bohong. Yang nyata hanyalah dinginnya besi borgol dan bayangan jeruji penjara yang menantinya. Di kejauhan, di layar billboard besar di perempatan jalan, Zia melihat berita running text di TV nasional. Breaking news, penggelapan dana Yayasan Yatim Piatu terbongkar. Tersangka utama Rian Pratama dan rekan wanitanya, ZA, ditangkap polisi. Nama inisialnya terpampang di sana, bersanding dengan nama pria yang paling ia benci sekarang. Zia tertawa, tawa gila yang bercampur isak tangis. Rian, kamu benar-benar ngasih aku kejutan besar, bisiknya pada udara kosong. Dan di suatu tempat di Menteng, Davina mungkin sedang menikmati teh sorenya. Tersenyum melihat berita itu, lalu menutup bukunya dengan puas. 3 tikus sudah masuk perangkap. Rian, Ibu Yola, Zia. Tidak ada yang tersisa. Pembersihan hama telah selesai. 6 bulan telah berlalu sejak tragedi Minggu Kelabu di Menteng. Waktu bagi sebagian orang adalah penyembuh, namun bagi Rian, Ibu Yola, dan Zia, waktu adalah penyiksa yang lambat dan kejam. Istana Lembayung kini telah bertransformasi. Tidak ada lagi jejak keserakahan keluarga Rian. Pelang nama di depan gerbang kini bertuliskan tinta emas di atas marmer hitam. Panti Asuhan Kasih Bunda, Cabang Menteng.
Pagi ini, Davina berdiri di balkon lantai 2. Balkon yang sama tempat ia dulu melihat Rian merencanakan kejahatannya. Namun kali ini, pemandangannya berbeda. Di taman bawah, puluhan anak yatim berseragam rapi sedang bermain bola dan belajar melukis. Tawa mereka renyah, murni, dan bebas dari intrik. Davina mengenakan setelan blazer putih gading rancangan Sebastian Gunawan. Rambutnya disanggul modern, wajahnya memancarkan aura ketenangan yang hanya dimiliki oleh wanita yang memegang kendali penuh atas takdirnya. Di tangannya ia memegang segelas Earl Grey teh hangat dan sebuah tablet tipis. Di layar tablet itu terpampang laporan bulanan dari firma hukumnya. Bukan laporan keuangan, melainkan laporan status narapidana. Davina menggeser layar dengan jari telunjuknya yang lentik. Laporan 1, Rian Pratama, Rutan Cipinang. Di sebuah sel pengap berukuran 4x6 meter yang dihuni oleh 20 orang, Rian Pratama sedang berlutut. Bukan untuk berdoa, melainkan untuk menyikat kamar mandi umum penjara menggunakan sikat gigi bekas. Rian yang dulu bangga dengan tangan halusnya yang hanya memegang gelas wine, kini memiliki tangan yang kasar, kapalan, dan penuh luka infeksi jamur air. Kepalanya botak plontos, aturan standar bagi tahanan baru yang tidak punya uang pelicin. Tubuhnya kurus kering, tulang rusuknya menonjol di balik kaos tahanan oranye yang lusuh. Banci, yang bersih nyikatnya, masih bau pesing tuh. Bentak seorang narapidana senior bertato naga di punggungnya. Napi itu menendang pinggang Rian. Rian meringis, menahan sakit. Ia tidak berani melawan. Di sini dia bukan direktur. Di sini dia adalah tamping WC, kasta terendah dalam hierarki penjara. Iya bang, siap bang, jawab Rian lirih. Suaranya serak, matanya kosong. Setiap malam Rian tidak bisa tidur, bukan hanya karena nyamuk atau bau keringat 20 pria, tapi karena ketakutan. Pak Guntur punya mata-mata di dalam penjara. Rian tahu dia dibiarkan hidup hanya untuk disiksa. Setiap hari jatah makanannya diambil setengah oleh anak buah Guntur. Setiap minggu dia mendapat pijatan alias pukulan di ulu hatinya yang tidak berbekas tapi menyakitkan. Rian merindukan kasur empuk di menteng. Ia merindukan Davina. Ia ingat betapa bodohnya ia melepaskan berlian demi batu kerikil bernama Zea. Penyesalan itu adalah racun yang membunuhnya pelan-pelan. Lebih sakit daripada pukulan napi senior. Laporan kedua, Zea Anastasia, Rutan Pondok Bambu. Nasib Zea tidak jauh lebih baik. Di penjara wanita, kecantikan adalah mata uang yang berbahaya atau justru tidak berguna sama sekali jika tidak dibarengi dengan kekuatan. Zea sedang duduk di sudut sel, menjahit kancing baju seragam sipir, tugas wajib bagi napi wanita kasus penipuan. Kuku-kuku panjangnya yang dulu selalu dimanikyur kini patah dan kotor. Rambut pirang platinumnya sudah luntur menjadi warna kuning jagung yang kusam dan kusut. Pelakor, bengong aja lu. Jahit yang benar. Tegur kepala blok, seorang wanita parubaya bertubuh gempal yang masuk karena kasus pembunuhan suami. Zea tersentak, jarum jahitnya menusuk jarinya hingga berdarah. Ia mengisap darah itu sambil menahan tangis. Dulu dia bermimpi menjadi nyonya besar di penthouse Pakubuwono. Sekarang dia menjadi bahan tertawaan satu blok. Berita penangkapannya sebagai pelakor penipu yang pakai barang KW sudah menyebar. Para napi lain sering mengejaknya dengan melempar tas kresek hitam padanya sambil berteriak, "Nih Hermes lu, Hermes baru buat lu." Harga dirinya hancur lebur. Tidak ada pria yang akan meliriknya lagi setelah dia keluar nanti. Itu pun kalau dia keluar. Vonis hakim kemarin menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara atas tuduhan TPPU atau pencucian uang aktif. Masa mudanya akan habis membusuk di balik jeruji. Laporan ketiga, Ibu Yola, RSJ Grogol. Ini adalah laporan yang paling menyedihkan namun juga paling adil. Ibu Yola tidak dipenjara, hakim menyatakan dia tidak cakap hukum karena mengalami gangguan jiwa berat pasca trauma penangkapan. Di bangsal kelas 3 rumah sakit jiwa, Ibu Yola duduk di kursi roda menghadap tembok kosong. Ia mengenakan daster rumah sakit yang warnanya sudah pudar. Rambutnya berantakan, matanya menatap nanar ke arah tembok. Di tangannya, ia memeluk erat sebuah bantal lusuh yang sarungnya sudah robek. Ia mengelus-ngelus bantal itu dengan penuh kasih sayang. "Ini tas Hermes ibu, bagus kan?" Gumamnya pada tembok. "Ini asli loh, beli di Paris. Rian yang belikan, Rian anak sukses. Menantu ibu si Davina itu cuma numpang hidup." Seorang perawat lewat, menggelengkan kepala melihat pemandangan itu. Kasihan ya Bu Yola, tiap hari ngomongin tas sama anaknya, padahal nggak ada yang pernah jenguk. Ibu Yola hidup dalam delusinya sendiri. Di kepalanya, dia masih Ratu Menteng.
Tapi kenyataannya, dia adalah pasien terlantar yang biaya perawatannya ditanggung oleh BPJS kelas paling bawah. Davina memastikan tidak ada fasilitas VIP untuk mertuanya. Davina menutup tabletnya, laporan selesai. Ia tidak merasakan kemenangan yang meluap-luap. Yang ia rasakan adalah kepuasan, tenang, seperti seorang akuntan yang berhasil menyeimbangkan neraca keuangan yang rumit. Kolom aset, rumah, yayasan, harga diri kini bersih. Kolom liabilitas, Rian, Ibu Yola, Zea telah dihapus bukukan alias write off. Pintu balkon terbuka. Pak Heru, notaris setianya, masuk dengan membawa map baru. Pagi, Bu Davina, maaf mengganggu waktu tehnya. Saya membawa dokumen terakhir, surat cerai resmi dari pengadilan agama sudah keluar. Ibu resmi kembali berstatus lajang. Davina menerima map itu. Ia melihat akta cerai dengan foto Rian yang masih tersenyum di sana. Ia mengambil pulpen, menandatangani tanda terima. Terima kasih Pak Heru, tolong arsipkan. Dan satu lagi, tolong kirimkan salinan akta cerai ini ke Rutan Cipinang. Bungkus dengan kertas kado yang bagus, sertakan pesan hadiah terakhir untuk investasi bodongmu. Pak Heru tersenyum hormat. Akan saya lakukan, Bu. Oh iya, ada satu hal lagi. Pihak Pak Guntur menghubungi kantor saya. Dia bertanya apakah ibu berminat membeli kembali surat utang Rian. Dia menawarkan diskon. Davina tertawa kecil, tawa yang renyah dan berkelas. Bilang pada Pak Guntur, saya tidak beli sampah. Biarkan dia menagih langsung pada Rian. Biarkan Rian bekerja seumur hidup di dalam penjara untuk melunasinya. Itu urusan antar lelaki. Baik, Bu. Pak Heru undur diri. Davina kembali sendirian di balkonnya. Matahari semakin tinggi menyinari wajah yang cantik dan bebas kerutan stres. Ia melihat ke bawah, seorang anak panti kecil berlari mengejar bola dan terjatuh. Davina tersenyum, meletakkan gelas tehnya dan bersiap turun untuk membantu anak itu. Dulu ia berpikir bahwa menjadi istri yang berbakti adalah tujuan hidupnya. Tapi Rian dan ibunya mengajarkan padanya bahwa kebaikan tanpa kekuatan hanyalah kelemahan. Sekarang Davina tahu siapa dirinya. Dia bukan sekedar janda kaya. Dia adalah terasi, wali amanat bagi hidupnya sendiri. Dia adalah penjaga gerbang yang tidak akan membiarkan satu tikus pun masuk lagi ke dalam istananya. Selamat tinggal masa lalu, bisiknya pada angin menteng yang hangat. Dan selamat datang kebebasan. Davina melangkah masuk ke dalam rumah, menutup pintu kaca balkon dengan tegas. Tirai tertutup, pertunjukan selesai. Sang ratu telah menang mutlak. Dan di kejauhan, di balik jeruji besi yang dingin, Rian Pratama menatap langit-langit selnya yang bocor, menyadari bahwa neraka bukanlah tempat api menyala, melainkan tempat di mana kau sadar bahwa kau pernah memiliki surga dan kau membuangnya dengan tanganmu sendiri. Tamat. Lega sekali rasanya melihat keadilan ditegakkan dan Arumi bisa bangkit dari gubuk reot itu. Untuk Bude dan teman-teman yang sudah menonton ceritanya sampai akhir.